Gue awalnya cuma anak orang kaya gabut profesional yang kerjaannya rebahan sambil nunggu tua. Tapi gara-gara tampang, gue ganteng dan punya penyakit kronis bernama terlalu baik hati, gue malah biayain si primadona sekolah yang miskin, dan di saat kritis gue nyelamatin teman masa kecil gue yang hampir aja hancur hidupnya gara-gara preman rambut pirang. Bahkan kakaknya temen masa kecil gue, si CEO sombong yang super dominan. Jadi rada respect sama gue gara-gara itu. Tapi siapa sangka, pas gue jatuh ke titik terendah, satu-satunya orang yang mau nampung gue malah cewek bisu yang gak populer. Cuma gara-gara dulu gue iseng beliin dia makan dan pakai uang receh gue buat bayarin biaya rumah sakit neneknya. Sejak saat itu dia diem-diem selalu merhatiin gue, nunggu kesempatan buat balas budi. Dan yang makin gila, pas gue buka toko roti kecil bareng dia dan mulai menikmati hidup biasa yang damai ini, mantan kakak ipar CEO gue, si primadona sekolah yang mendadak jadi miliarder, sama temen masa kecil gue, si anak sultan, malah dateng ngetuk pintu gua satu-satu, mohon-mohon biar gua mau balikan sama mereka. Sore itu di hutan kecil belakang gedung sekolah, gua lagi asyik sendiri ngagumi cewek cantik yang berdiri di depan gue. Namanya Rafina, primadona nomor satu di sekolah kami yang nggak ada tandingannya. Nilainya juga selalu dapet peringkat satu, nggak tergoyahkan, bener-bener spek Ivy League. Dia persis kayak julukannya, cewek es batu, selalu pakai seragam yang udah pudar warnanya, dan selalu jalan sendirian, seolah-olah orang lain harus bayar buat bisa deketin dia. Nggak ada ekspresi di wajahnya, kelihatan angku dan dingin banget. Tapi hari ini, cewek es batu ini kayaknya lagi ngalamin pemanasan global. Di wajahnya yang biasanya dingin itu, dia gigit bibirnya kuat-kuat sampai pucat. Di bawah matanya ada kantung mata hitam yang nggak bisa ditutupin pakai kosmetik. Dia cuma berdiri kaku banget di depan gue, tegang kayak senar gitar yang hampir putus. Gue diam aja nunggu dia buka suara. Gue nggak tahu kenapa dia nyari cowok yang udah dicap pemalas kayak gue, tapi tebakan gue sih simple. Pasti urusan duit lah. Satu sekolah juga tahu kalau keluarga gue tajir melintir. Tadeus. Suaranya agak serak dan agak gemetar, tapi dia tetap berusaha keras buat jaga wibawa dinginnya. Gue cuma berdehem, ngasih kode buat dia ngelanjutin curhatannya. Dia narik napas dalam-dalam, kayak lagi ngumpulin semua tenaga di badannya buat ngeluarin kata-kata itu dari tenggorokannya. Aku butuh uang, 600.000. Ibuku sakit, butuh operasi secepatnya. Pas ngomong gitu, dia langsung natap tajam ke mata gue. Matanya bener-bener penuh rasa putus asa dan kebimbangan. Gue cuma ngangguk, tanda kalau pesannya udah tersampaikan. Gue gak ngomong apa-apa lagi. Suasananya jadi sunyi senyap banget. Cuman ada suara angin sepoi-sepoi, niup daun-daun, seolah ngejek nasib apesnya dia. Wajahnya makin lama makin pucat, dan pertahanannya akhirnya runtuh juga. Aku bisa kasih kamu apa aja. Dia nundukin pandangannya, bulu matanya yang lentik nutupin semua. Emosi di matanya, suaranya lirih banget, hampir hilang diterpa angin. Semuanya yang aku punya. Pas denger ini, gue malah ketawa. Sumpah, kocak banget. Gue miringin kepala, ngelihatin dia dari atas sampai bawah dengan penuh minat. Mulai dari tangannya yang memucat gara-gara ngepal kenceng karena gugup, sampai mukanya yang merah padam karena nahan malu. Jadi gue ngomong pelan-pelan buat mecah keheningan yang canggung itu. Kamu pikir tubuh kamu atau yang kamu sebut segalanya itu sebanding sama 600.000? Cuma satu kalimat. Dia langsung dongak, badannya gemeteran hebat sedetik. Di mata indahnya itu langsung terpancar rasa malu yang luar biasa dalam. Dia mangap, tapi nggak bisa ngeluarin sepatah kata pun. Sudut matanya memerah dan mulai berkaca-caca, tapi dia keras kepala banget, nahan air matanya biar nggak tumpah. Setelah 30 detik berlalu, dia kayaknya udah mantep sama keputusannya. Suaranya rada mau nangis, nah tapi jelas banget. Nggak cuma tubuhku, hatiku, diriku, dan semua masa depanku bakal jadi milikmu, asal kamu selamatin ibuku. Hidupku, ini bakal jadi milikmu. Wah, berani main taruhan tinggi ya. Apa ini kisah klasik, jual diri demi selamatin ibu versi modern? Gue makin pengen ketawa. Hati seorang siswi elit berprestasi yang sedingin es, kayaknya berharga banget kan? Sayangnya, gue nggak percaya sama omong kosong bernama cinta. Bokap gue yang punya selingkuhan di mana-mana, dan nyokap gue yang juga punya cinta pertamanya di kontak darurat. Mereka bisa nikah demi bisnis keluarga dan akting jadi pasangan harmonis selama lebih dari 20 tahun di depan publik. Apa mereka punya hati? Mungkin punya, tapi hati mereka dikasih ke orang lain di luar rumah. Jadi, jangan bahas soal hati ke gue. Gue nggak bakal kemakan omongan kayak gitu. Gue berdiri tegak, jalan mendekat ke arahnya sampai gue kelihatan lebih tinggi, satu kepala dari dia. Gue bisa ngelihat dengan jelas bulu matanya yang gemetar dan air mata yang ngegantung di sana. Gue ngulurin tangan, dia refleks merem kenceng, seluruh badannya kaku kayak papan, tapi jari gue cuma nyentil jidatnya pelan. Dia melongo, langsung ngebuka mata dan natap gue dengan bingung. Gue narik tangan gue balik, masukin ke kantong celana, natap matanya lekat-lekat, dan nanya pelan-pelan. Serafina, coba pikir deh, kamu ngarep aku bertingkah kayak cowok brengsek yang manfaatin situasi sulitmu buat transaksi tubuh? Atau kamu ngarep aku jadi orang baik, yang berbelas kasih dan ngulurin tangan buat bantu? Dia bener-bener cengong, mulutnya agak mangap sambil natap gue dengan tatapan kosong.
Otaknya kayaknya lagi ngalamin error alias blue screen. Tapi gue santai aja ngeliatin dia kayak gini. Akhirnya dia sadar kembali, pundaknya yang tegang langsung lemas, menyisakan harapan kecil yang kelihatan memelas. Dia ngejawab, bantu aku. Suaranya kecil banget kayak nyamuk, aku mohon. Tapi gue langsung ngegeleng tegas dan bilang, enggak, aku bukan aktivis sosial. Walaupun duitku kebanyakan, aku nggak bakal buang-buang duit buat hal yang nggak jelas. 600.000 itu cuma cukup buat aku beli sebotol anggur berkualitas. Sorot mata, memohon di matanya langsung berubah jadi amarah dan putus asa total. Kayaknya dia kesel gara-gara gue sengaja ngerjain dia. Ngelihat dia yang kayak mau hancur, berkeping-keping, rasa iseng di hati gue langsung hilang gitu aja. Waduh, kayaknya gue kelewatan bercanda meskipun gue nggak suka cara dia ngehargi dirinya kayak barang diskonan. Tapi gimana pun juga ini urusan nyawa orang. Lagian siapa sih yang nyuruh gue jadi cowok ganteng dan terlalu baik hati begini? Gue langsung ganti nada bicara dengan santai. Tapi meskipun aku nggak mau jadi cowok brengsek ataupun dewa penolong, kita bisa jadi mitra bisnis. Dia natap gue dengan bingung banget. Aku inget nilaimu bagus banget. Kamu bisa dianggap sebagai aset masa depan yang sangat menjanjikan. Jadi aku bisa pinjemin uang itu ke kamu dan nganggep ini sebagai investasi pribadi. 600.000. Gue bisa transfer ke lo sekarang atau langsung bayar ke rumah sakit, bebas terserah lo. Detik itu juga matanya langsung berbinar penuh kegembiraan yang luar biasa gila. Bener-bener gak masuk akal. Tapi gue langsung ngangkat 1 jari. Tapi ada syaratnya. 10 tahun dari sekarang, lo harus balikin 1 juta ke gue. Bunganya gak tinggi kok. Harusnya gampang buat orang kayak lo. Selain itu, di ujian masuk universitas bulan depan, lo wajib keterima di kampus elit sekelas Ivy League. Ini bukti pertama kalau lo emang punya potensi buat bayar utang ini. Sekaligus jadi jaminan investasi gue biar gak rugi. Dia langsung cengo. Gak lama setelah itu, kayak orang yang nemu pelampung terakhir di tengah badai, dia langsung ngangguk kenceng banget, kayak kesurupan, takut banget kalau gue tiba-tiba berubah pikiran. Gue kasih nomor telepon gue, terus langsung balik badan dan cabut. Males banget buat ngeliat gimana ekspresi mukanya saat itu. Mantap. Pas keluar dari hutan kecil itu, sinar matahari langsung nyorot tubuh gue. Rasanya anget dan nyaman banget. Tiba-tiba ada cowok berseragam sekolah lari ke arah gue dengan panik. Dan pas dia ngeliat gue, tatapannya langsung penuh permusuhan. Melototin gue tajam banget. Ngelihat arah larinya, kayaknya dia mau nyamperin Serafina. Gue langsung ngerutin dahi. Kayaknya ini nih, cowok legendaris yang dapat peringkat kedua di angkatan dan udah ngejar-ngejar Serafina selama 3 tahun. Emang agak mirip sih, tapi jujur ya, selera ceweknya agak meragukan. Cewek yang kepikiran buat ngejual dirinya sendiri dibayar utang. Apa iya? Dia bisa mikir jernih soal perasaan, gue langsung ngeliat males. Ya udahlah ya, bukan urusan gue juga. Lagian dari awal gue emang tipe orang yang gak percaya sama cinta, tapi tetap aja gue harus nyari pengacara buat bikin draft kontraknya. CK, ribet amat sih. Padahal aslinya gue gak peduli sama sekali dia mau balikin duitnya apa kagak. $600.000 mah bener-bener cuma duit receh buat gue. Kontrak atau pasal-pasalan itu mah cuma buat formalitas di depan orang luar doang. Itu batasan yang sengaja gue bikin sendiri. Kalau enggak, hari ini ada Serafina Frost, besok ada Angelina Snow. Semua orang bakal ngantre dateng buat minjem duit ke gue. Sebanyak apapun duit gue bakal habis juga kalau dibakar sia-sia kayak gitu. Di keluarga, gue adalah beban keluarga nomor 1 yang kerjaannya cuma nunggu tua dan mati. Gue harus pinter-pinter ngehemat duit yang ada biar bisa tetap hidup foya-foya. Sebagai pengangguran profesional seumur hidup, ngeluarin $600.000 cuma demi kepuasan batin karena ngerasa udah berbuat baik hari ini, sekaligus dapat tiket VIP buat nonton momen memalukan si primadona sekolah. Lumayan lah ya, tapi kalau tiap hari begini sih, bisa pusing juga kepala gue. Habis kelar ngobrol sama pengacara dan nentuin waktu serta tempatnya, gue matiin telepon terus langsung nge-forward kontrak itu ke Serafina. Sip, masalah ini kelar. Gue pun ngelangkah ke tujuan awal gue, yaitu ruang klub. Lewat jendela, gue bisa ngelihat situasi di dalam. Teman masa kecil gue, Clarissa, lagi asyik ngobrol mesra sama cowok yang mukanya kayak preman pasar. Keluar ke fan sama keluarga gue, emang temenan deket dari dulu, bisnisnya juga saling terikat. Jadi gue sama Clarissa bisa dibilang temen masa kecil yang tumbuh bareng, tapi itu gak penting. Yang paling penting itu kakaknya Clarissa, Valeria, si cewek jenius kesayangan takdir yang benar-benar sempurna. Cantik, tapi taktiknya kejam banget. Dan yang paling penting, dia baik banget sama gue. Tiap kali ketemu, uang jajan yang dia kasih itu gak main-main, nominalnya jutaan dolar. Buat kaum rebahan garis keras kayak gue yang cita-citanya cuma makan, tidur, terus mati, dia itu udah kayak ATM berjalan berbentuk manusia. Siapapun yang ngasih gue duit, dia adalah orang baik. Itu prinsip hidup gue. Apalagi, Valeria sebentar lagi bakal tunangan sama kakak laki-laki gue yang kelihatannya elit, padahal aslinya pengecut. Si Alarik, di masa depan dia bakal resmi jadi kakak ipar gue. Hubungan keluarga yang makin double-double. Masa depan hidup malas, bin mewah gue pun bakal makin terjamin. Makanya,
Pas Clarissa demi cowok berandalan itu rela bikin nilainya merosot dari peringkat atas langsung ke papan bawah sampai ngebuat Kak Valeria nanya langsung ke gue tentang masalah ini. Detik itu juga gue tahu kalau gue harus turun tangan. Udah nerima duit orang, ya minimal tahu diri lah buat bantuin mereka biar dapat asupan duit terus kan. Pas gue baru mau masuk itu, ada cowok dengan mata sembab lari keluar dari dalam dan langsung nabrak dada gue. Dia sempet mundur 2 langkah terus ngeliatin gue. Tatapannya penuh rasa malu dan kekalahan yang gak rela. Gue kenal dia. Kayaknya dia murid miskin yang dulu sering dibantu sama Clarissa. Anaknya jujur dan nilainya bagus banget. Ngelihat kondisi mengenaskannya sekarang, 8 dari 10 kemungkinan ini drama melankolik klasik antara cowok miskin yang jatuh cinta sama penolongnya. Tapi si penolong malah kepincut sama preman pasar. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nahan tawa. Bro, lo tuh masih terlalu polos. Buat anak orang kaya kayak kita, ngebuang-buang duit buat beresin masalah itu. Cuman sekadar kebiasaan atau hobi buat pamer status sosial doang. Bukan berarti kita ini orang baik yang berhati malaikat. Kalau lo emang beneran mau balas budi, ya mending lo sukses dulu terus balikin ke kita lewat keuntungan nyata. Begitulah hukum dunia nyata bekerja. Tapi kalau lo malah bawa perasaan, lo cuman bakal ngerasain sakit hati doang. Tuh lihat diri lo sekarang, patah hati parah kayak anjing telantar. Gue pun nyuekin dia dan langsung dorong pintu yang sedikit kebuka itu. Wah gila, pemandangan di dalam bener-bener terpampang nyata. Clarissa lagi setengah bersandar mesra di pelukan si berandalan bernama Dax, ketawa centil banget sampai badannya geliat-geliut kegatelan. Tangan Dax juga udah nempel sopan di pinggangnya, ngelus-ngelus pelan. Pas denger suara pintu kebuka, senyum Clarissa langsung membeku. Pas tahu itu gue, dahinya langsung berkerut, kesel. Tadeus, ngapain lo di sini? Dia langsung buru-buru bangun dari pelukan Dax. Nadanya kedengeran ketus dan gak sabaran banget. Lo kesini mau nyuruh gue putus sama Dax juga ya? Mending gak usah buang-buang tenaga deh, gak bakal ngaruh. Dia langsung berdiri, ngeliatin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Lo tuh cuma tuan muda, sampah keluarga Sterling yang gak berguna. Ngurus hidup sendiri aja gak becus. Emangnya lo punya hak apa buat ngatur-ngatur gue? Gue sama sekali gak marah, malah rasanya pengen ketawa. Sampah. Kata itu tuh udah kayak gelar kehormatan buat gaya hidup santuy yang udah gue bina selama lebih dari 10 tahun. Dengan santai gue narik kursi berdebu, terus duduk sambil selonjoran kaki, ngalihin pandangan dari dia ke si Dex yang matanya lalatan di belakangnya. Anting di telinga, tindik di hidung, tindik di lidah, plus rambut kuning ngejreng yang mencolok banget. Astaga, ini orang kayak borongan-borong, semua atribut, jamet. Persis kayak template cowok nakal dari majalah jadul tahun 2000-an. Santai aja, jangan tegang gitu. Gue ngelambain tangan ke arah Clarissa sambil masang senyum, polos, sama kayak kelinci imut. Gue gak bakal ngatur-ngatur lo kok. Cuma kepo aja sih. Gue ngeliatin dia dengan penuh minat, terus nanya, anak baik-baik dari keluarga fans yang biasanya penurut, kok tiba-tiba bisa kepincut sama modelan kayak gini? Nada bicara gue yang terlalu santai malah bikin Clarissa makin ngamuk. Tahu apa lo? Dia teriak kencang, seolah-olah lagi berusaha ngeyakinin gue sekaligus ngeyakinin dirinya sendiri. Dex tuh, beda sama bocah-bocah kayak munafik kayak lo. Dia hidup apa adanya. Dia hidup bebas. Dia meluk lengan Dax, mukanya bener-bener kayak orang kesurupan yang lagi memuja idolanya. Hidup kayak gini, baru namanya beneran hidup. Hidup lu yang serba diatur dan direncanain tuh ngebosenin banget. Itu namanya buang-buang hidup. Sambil ngomong begitu, dia langsung nunjuk muka gue lagi. Apalagi lo Tadeus, belajar aja lo gak becus. Jadi playboy pun lo gagal total. Selain marga Sterling, lo punya apa lagi? Lo tuh bener-bener sampah masyarakat gak guna. Gue cuma manggut-manggut. Masang komuk pura-pura paham. Oh, paham-paham. Angin pemberontakan masa muda kan? Clarissa kayaknya ngira gue udah kena mental sama omongannya. Makanya dia langsung pasang tampang sombong. Dex juga ikutan busungin dada, ngelihat gue dengan muka yang udah gak ketakutan lagi. Tapi sedetik kemudian, tanpa babi bu gue langsung nyamber kursi yang gue dudukin dan ngehantemin ke kaki Dax sekuat tenaga. Brak! Barengan sama teriakan Dax yang melengking kayak babi disembelih. Seketika dunia langsung sunyi senyap. Tampang sombong Clarissa langsung membeku, berubah jadi ketakutan yang luar biasa. Dia bengong ngeliatin Dex yang guling-gulingan di lantai, meluk kakinya sambil merong-merong kesakitan. Terus dia natap gue dengan muka gak percaya. Tadeus, lo gila ya? Dia teriak histeris dan langsung nerjang gue. Nyakar-nyakar kayak kucing, garong, mau ngerusak muka gue. Gue langsung ngehindar ke samping, nangkap pergelangan tangannya. Dan tangan gue yang satunya lagi, tanpa butuh tenaga gede, langsung mendarat mulus di pipinya. Plak! Suaranya nyaring banget. Gak begitu keras tapi ngehina banget. Clarissa langsung shock berat sambil megangin pipinya. Air matanya langsung tumpah, kayak ember bocor. Lo nampar gue? Udah bangun belum? Gue nipis tangannya. Natap dia dari atas dengan dingin. Dia gemeteran kena tatapan maut gue, terus refleks mundur selangkah. Dex yang masih terkapar di lantai terus-terusan ngerintih, natap gue dengan mata penuh ketakutan yang amat sangat.
Katanya suka yang apa adanya. Katanya suka kebebasan, gue nyamperin dia, terus langsung nginjek dadanya kuat-kuat. Ayo bilang sama gue, gimana rasanya sekarang? Udah ngerasa bebas belum? Dax mandi keringat saking sakitnya sampai nggak bisa ngeluarin sepatah kata pun. Clarissa tadinya mau maju buat narik gue, tapi langsung ciut pas gue pelototin sekali. Bukannya lo jagoan banget, bukannya geng, lo paling ditakutin. Gue jongkok terus nepuk-nepuk pipi Dex. Kok sekarang malah diam? Badannya gemeteran hebat, bahkan buat kentut aja dia nggak berani. Gue berdiri, tiba-tiba ngerasa bosen banget. Nyalis kecil upil kayak gini. Tapi berani-beraninya sok jadi bad boy. Buat nyari mangsa cewek kaya, gue langsung narik Clarissa yang masih gemeteran. Kayak nyeret anjing mati. Terus nyeret Dax yang ada di lantai langsung keluar pintu. Lepasin gue. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Dax, lo diem. Gue motong omongannya dengan dingin. Ngomong sepatah kata lagi, gue patahin kaki dia yang satunya. Clarissa langsung bungkam seketika, cuma bisa nangis sesenggukan tanpa henti. Gue nggak bawa mereka ke rumah sakit. Sebaliknya, gue langsung nyegat taksi dan pergi ke daerah kumuh yang terkenal rawan di sebelah barat kota. Warnet penuh asap rokok, tempat biliar rusuh yang isinya preman-preman gak jelas, cewek-cewek liar di jalanan sama orang-orang teler yang bau alkohol menyengat. Gue seret dia keluar dari mobil, terus gue himpit ke tembok gang sempit yang kotor. Bau pesing sama sampah busuk yang menyengat langsung nusuk hidung. Clarissa seketika langsung jackpot muntah-muntah di situ. Gue cuekin dia sambil nunjuk ke beberapa bocah pang berambut pirang di ujung gang yang lagi maki-maki dan dorong-dorongan. Ini kan angin masa muda yang lo suka banget. Udah cukup apa adanya belum? Udah cukup bebas belum? Kalau lo suka, bisa nih gue lempar lo ke sana sekarang juga. Biar mereka ngajak lo keliling buat ngerasain apa arti hidup yang sebenarnya. Clarissa ketakutan, setengah mati. Mukanya langsung pucat pasi kayak mayat, seluruh badannya gemeteran kayak blender lagi jalan. Dia langsung meluk lengan gue erat-erat, nangis kejar sampai sesak napas. Gue salah Tadeus, gue salah. Ayo kita pulang. Gue mohon. Tiba-tiba dari sudut mata gue ngelihat sosok yang gak asing. Itu si Dex, jalan pincang-pincang setengah mati, manfaatin kelengahan kita. Dia malah diam-diam kabur lewat ujung gang satunya lagi. Larinya kenceng banget kayak kelinci. Dia bahkan gak nengok ke belakang sama sekali buat ngeliat Clarissa. Gue males ngejar dia. Sampah kayak gitu nggak layak bikin tangan gue kotor lagi. Clarissa juga lihat kejadian itu dengan jelas. Mukanya langsung pucat tanpa sisa darah sedikit pun. Khayalan romantis terakhirnya langsung hancur berkeping-keping. Barengan sama bayangan cowoknya yang lari kabur itu. Dia berhenti nangis, cuma bisa matung di situ. Seolah-olah jiwanya udah disedot keluar. Gue langsung masukin dia ke dalam mobil dan ngasih alamat keluarga fans ke sopirnya. Sepanjang jalan, dia nggak ngomong sepatah kata pun. Pas mobilnya sampai di kediaman keluarga fans, dia buka pintu sendiri, terus turun, jalan masuk ke dalam rumah kayak mayat hidup yang gentayangan. Gue nggak turun dari mobil, cuma nyuruh sopir buat putar balik dan pulang ke rumah. Malam itu juga, HP gue dapet SMS. Pesan itu dikirim sama Valeria. Ted, makasih ya, gue bales pakai stiker sama-sama. Dengan begini, masalah ini resmi kelar. Bener aja, selama 2 hari ke depan, keluarga fans tenang-tenang aja. Nggak ada satupun yang nyari masalah sama gue. Nyokap gue emang sempet nanya secara nggak langsung sekali. Gue cuma bilang, Clarissa lagi kumat nakalnya, makanya aku bantu keluarga fans buat ngasih dia pelajaran. Nyokap nggak nanya-nanya lagi, cuma minta gue buat tahu batasan. Kalau mau bertindak di kemudian hari, gue tahu masalah ini pasti udah dibungkam sama calon kakak ipar gue, Valeria. Langkah catur gue kali ini emang nggak salah. Hidup santai, gue yang mewah pun aman terkendali. Tapi besoknya gue udah nggak bisa ketawa lagi karena si Dax mati. Kecelakaan mobil, katanya murni kecelakaan. Mana ada kebetulan kayak gitu di dunia ini? Baru aja dapat pelajaran dari gue, langsung mati tragis seketika. Gue bukan orang bego ya. Kalau Valeria nggak ikut campur di balik layar, kepala gue bakal gue copot sendiri, terus gue tendang kayak bola. Calon kakak ipar gue ternyata jauh lebih kejam dan berdarah dingin dari yang gue bayangin. Tiba-tiba gue ngerasa keluarga ini agak ngeri juga. Semua orang pakai topeng cantik di atas papan catur bisnis dan keuntungan. Tenang banget pas pasang bidak mereka, dan tanpa ampun nyingkirin semua penghalang. Kakak gue yang elit, Alaritz juga kayak gitu. Begitu juga calon kakak ipar gue yang licin banget permainannya, Valeria. Bahkan bokap nyokap gue yang selalu pasang tampang pasangan ideal di depan publik. Bukannya mereka sama aja? Cuma gue doang yang aneh di sini. Cuman beban keluarga yang maunya rebahan doang nunggu kiamat datang. Gue langsung merinding, ngeri, dan lompat dari kasur. Gak bisa gini, gue harus cabut. Harus sekarang juga, saat ini juga. Gue harus menjauh dari sekumpulan hiu rakus ini. Biar bisa bertahan hidup, biar bisa terus santai-santai. Keputusan buat pindah cuma butuh waktu 1 malam doang bagi gue. Nggak pakai pamit-pamit klub. Nah, besok paginya gue langsung nyeret koper yang udah gue kemas rapi ke lantai bawah. Nyokap gue lagi duduk santai di ruang tamu. Lagi nyeruput teh paginya dengan anggun. Pas lihat gue, dia cuma ngelirik dikit. Mau kemana kamu? Cuma mau ganti tempat rebahan. Jawab gue singkat, padat, dan jelas.
dia nggak nanya lagi, langsung nunduk buat lanjut baca majalah finansialnya. Bokap gue yang terhormat palingan lagi, nginep di rumah selingkuhannya lagi, makanya nggak pulang. Rumah ini bener-bener dingin kayak goas, masing-masing orang hidup di jalurnya sendiri, nggak ada yang mau peduli satu sama lain, kecuali kalau udah nyenggol masalah duit. Gue nyeret koper gue dan keluar dari Villa Megah yang bener-bener nggak ada anget-angetnya kekeluargaan ini tanpa nengok ke belakang lagi. Gue punya apartemen penthouse di lantai paling atas di pusat kota yang udah gue beli dari zaman purba dan selama ini kosong. Nah sekarang berguna banget kan? Apartemennya gede banget tapi sepi abis. Kulkasnya juga kosong melompong. Akhirnya gue mutusin buat nyetir mobil sport. Gue ke supermarket paling gede di dekat sini. Gue butuh makanan berat dan junk food buat ngisi rumah baru ini, sekaligus ngilangin rasa kesel gue yang gak jelas sambil dorong troli belanjaan. Gue nyusurin lorong-lorong supermarket yang bikin silau itu. Keripik kentang, cola, coklat, pizza beku, kayak robot pembersih debu yang lagi nge-sweep belanjaan. Gue masukin semua barang ke troli dengan muka lempeng. Pas banget pas gue belok di tikungan, mau ngambil wafer edisi terbatas di rak paling atas, langkah kaki gue tiba-tiba berhenti. Di pojokan area cemilan, ada cewek yang gelagatnya mencurigakan banget, alias sus abis. Dia lagi nyelundupin sebungkus roti ke dalam lengan bajunya. Tampaknya kayak beberapa tahun lebih muda dari gue, mungil banget, dan pakai seragam sekolah yang udah pudar warnanya dan kelihatan kedodoran. Padahal aslinya dia kelihatan bersih banget. Mukanya seukuran telapak tangan, matanya bulat gede, kayak rusa kutub yang kaget. Sayang banget tangannya nggak sebersih mukanya. Gua nggak bersuara, cuma nyender di rak sambil ngelipet tangan di dada, merhatiin dia dengan penuh minat. Dia kelihatan kesusahan banget masukin roti itu. Lengan bajunya kesempitan, sedangkan rotinya kegedean. Dia nyoba berkali-kali sampai dahinya keringetan karena panik. Akhirnya kayak ngerasa ada yang ngawasin. Gerakannya langsung kaku dan perlahan dia ngedongak. Mata kita langsung tabrakan di udara. Gue gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin dia terus. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Mukanya langsung berubah cepet banget dari yang tadinya pucet jadi merah merona, terus balik lagi jadi pucet pasi. Matanya yang belo itu awalnya nunjukin rasa panik, terus gelisah, dan akhirnya penuh sama rasa malu yang mendalam banget. Tangan yang megang roti itu gemetaran parah. Plak, rotinya jatuh ke lantai. Dia kayak langsung lemes, kehabisan tenaga, seluruh badannya merosot, jatuh ke bawah sambil nunduk dalam-dalam, kayak pengen tenggelam aja ke dalam lantai saking malunya. Gue ngerasa candaan ini udah nggak asik lagi. Akhirnya gue jalan nyamperin dia, nunduk buat ngambil bungkus roti itu, terus gue lempar ke troli belanjaan gue. Abis itu gue langsung nyapu bersih berbagai macam biskuit, permen, dan coklat dari rak sebelah, lalu masukin semuanya ke troli sekaligus. Gak butuh waktu lama, troli gue udah numpuk kayak gunung kecil. Sambil dorong troli, gue jalan ngedeket ke dia. Dia masih aja nunduk dengan tubuh tegang, kayak lagi nunggu hukuman eksekusi mati. Gue pakai ujung sepatu gue buat nyenggol pelan, sepatu kanvasnya yang udah dekil. Gak punya duit buat makan, dia diem aja, badannya agak gemeteran, terus dia ngangguk pelan banget. Tapi sedetik kemudian kayak baru inget sesuatu, dia langsung ngegeleng kepalanya dengan panik. Gue mulai agak gak sabaran nih. Ngangguk, terus ngegeleng. Lu lagi main pantomim ya? Sebenarnya ada apa sih? Ngomong dong. Nada suara gue agak meninggi. Dia ketakutan banget denger suara gue sampai badannya gemeteran, dan dia langsung ngedongak kaget buat ngeliatin gue. Pinggiran matanya merah, berkaca-caca, menahan tangis, tapi dia sekuat tenaga nahan biar air matanya nggak jatuh. Dia ngebuka mulutnya, tapi tenggorokannya bisa ngeluarin suara. Yang nggak jelas. Abis itu, dia ngegeleng panik lagi, sambil tangannya gerak-gerak gak berdaya di udara. Gue langsung kaku. Di detik itu juga, sebuah pikiran langsung melintas di otak gue. Dia bisu, ngelihat kondisinya yang panik dan gak berdaya. Kayak gitu, rasa gak sabaran di hati gue langsung padam seketika, digantiin sama rasa bersalah dan frustrasi yang gede banget. Anjir, bahasa halusnya rumput. Bener-bener gak habis fikri. Situasi macam apa coba ini? Sekarang gue malah kelihatan kayak bajingan yang ngebully penyandang disabilitas. Tipe-tipe kejadian yang bakal bikin lu pengen nampar diri sendiri pas bangun jam 3 pagi. Gue gak ngomong apa-apa lagi. Langsung balik badan buat ngambil troli belanjaan satu lagi. Susu, oatmeal, nasi instan yang bisa panas sendiri, makanan kaleng, mie instan. Gue penuhin troli itu dengan semua makanan awet yang bisa gue pikirin. Terus sambil dorong 2 troli sekaligus, gue ngarahin dagu ke kasir, ngasih kode ke dia buat ngikutin gue. Dia cuman melongo ngeliatin 2 gunung makanan itu, terus ngeliatin gue kayak otaknya belum loading sama situasi ini. Gue males ngejelasin, jadi langsung gue tarik aja pergelangan tangannya buat diseret ke kasir. Pergelangan tangannya dingin banget dan kecil banget sampai rasanya bisa patah kalau gue narik kekencangan. Selesai bayar belanjaan, gue sendiri yang nenteng semua kantong belanjaan gede kecil itu. Dia ngintilin gue dari belakang kayak anak bebek sambil meluk beberapa bungkus cemilan yang paling ringan. Gue jejali semuanya ke dalam, bagasi dan kursi belakang mobil sport gue yang kelewat mentereng. Lalu gue masuk
Gue ngasih isyarat biar dia ikut masuk. Dia sempat ragu sedetik, tapi akhirnya dia tetap buka pintu penumpang dan duduk di dalam. Alamat lu? Dia sempat diem, terus nunjuk mulutnya sendiri dan ngegeleng kepala lagi. Akhirnya gue buka kunci HP gue, buka aplikasi Maps, dan langsung gue serahin ke dia. Dia ngambil HP gue, jari-jarinya yang mungil ngetik-ngetik di layar agak lama, dan akhirnya dia ngepin sebuah lokasi. Daerah barat, distrik lama, kawasan kumuh yang di hari biasa pun ogah gue lewatin. Gue nggak bilang apa-apa, langsung nyalain mesin mobil. Sepanjang jalan, suasana di dalam mobil sunyi senyap banget. Dia terus nunduk sepanjang jalan. Tangannya erat-erat megangin ujung bajunya sendiri. Kayak burung ketakutan yang nggak sengaja nyasar ke dunia manusia. Mobil gue ngelewatin ganggang sempit yang kumuh dan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan rusun kuno yang kelihatan udah mau roboh kapan aja. Gue matiin mesin mobil dan bantuin dia bawain makanan. Tangganya gelap dan lembab, kecium bau, apek, dan aroma aneh yang nggak bisa dijelasin. Dia nuntun gue naik ke lantai 3 dan ngebuka pintu kayu yang catnya udah ngelupas. Bau obat herbal yang menyengat langsung nusuk hidung gue. Kamarnya kecil banget. Saking kecilnya sekali lirik doang. Udah kelihatan semua isinya. Bener-bener cuma ada 4 dinding kosong. Akhirnya hari ini gue bisa ngeliat langsung visualisasi dari peribahasa miskin melarat. Di atas ranjang papan kayu yang udah reot, terbaring seorang nenek tua yang kurus kering. Si nenek merem rapat, napasnya udah tipis banget, kayak bisa meninggal kapan aja. Si cewek langsung naruh barang di tangannya, terus lari ke samping kasur. Dengan telaten, dia selimutin si nenek, matanya kelihatan khawatir banget. Dari sini, gue mulai paham situasinya. Ternyata dia bukan gak punya duit buat makan, tapi gak punya duit buat berobatin keluarganya yang lagi sakit-sakitan. Dia terpaksa nyolong roti kayaknya karena udah kelaparan, setengah mati. Tapi dia emang gak mau nyentuh uang obat buat si nenek. Drama jual kesedihan lagi. Jujur, gue paling males kalau harus ngelihat drama-drama melankolis kayak gini. Habis ngurusin neneknya, si cewek nyamperin gue, terus bungkuk badan dalam-dalam. Habis itu, dia ngambil buku, catatan usang sama pulpen di meja. Terus nulis sesuatu dengan cepat, pas kelar nulis, dia nyodorin buku itu ke gue. Tulisannya rapi dan estetik banget. Isinya, terima kasih banyak. Semua barang ini habis berapa ya? Nanti pasti bakal aku ganti. Gue ngeliat tulisan itu rasanya pengen ketawa. Mau ganti? Pakai apa? Mau nyolong lagi? Gua nggak banyak omong, langsung ngeluarin handphone, terus telepon asisten pribadi keluarga gua, bau apek. Kemiskinan bercampur obat di kamar ini bener-bener bikin kepala gua pusing. Sekarang gua cuma pengen beresin masalah ini pakai duit biar cepat kelar. Paman Wang, tolong pesenin kamar VIP di rumah sakit pusat kota sekarang juga. Dalam waktu 15 menit, kirim ambulans ke rusun sempit di sebelah barat. Alamatnya gua SMS nanti. Semua biayanya langsung potong dari rekening gua aja. Gua ngasih perintah singkat padat jelas itu, terus langsung matiin telepon. Prosesnya nggak sampai semenit. Si cewek langsung cengok maksimal. Dia melongo lebar, ngelihatin gua dengan tatapan kosong, sampai lupa nangis dan lupa nulis. Ya gua paham sih. Bagi dia, hal yang harus dia perjuangkan seumur hidup cuma bisa gua selesaikan lewat satu panggilan telepon doang. Kesenjangan sosial di dunia ini kan emang sekejam itu. Ngapain malah bengong? Gua nendang tas kain di dekat kakinya, kemas barang-barangmu, siap-siap ke rumah sakit. Dia langsung tersadar dari lamunannya, terus langsung gerasa-gerusuk beresin barang. Padahal aslinya nggak ada yang perlu dibawa juga sih. Cuma beberapa baju lusuh yang warnanya udah pudar sama cangkir kaleng yang gompal di pinggirnya. Ambulansnya datang cepet banget. Petugas medis yang profesional langsung mindahin si nenek ke tandu dengan hati-hati. Dari awal sampai akhir, si cewek megangin ujung baju gua kenceng banget. Kayak takut gua tiba-tiba ngilang gitu aja. Gua agak risih sih, tapi gua biarin aja. Pas sampai di rumah sakit, semuanya langsung beres tanpa celah. Kamar VIP pribadi, perawat profesional yang jaga 24 jam penuh, dan tim dokter spesialis terbaik yang langsung sigap nanganin pasien. Gua berdiri di luar kamar rawat yang bersih dan terang benderang itu, ngelihatin dokter dan suster yang sibuk di dalam, serta si cewek yang setia nemenin di samping kasur. Kelihatan takut, tapi juga penuh rasa terima kasih. Perasaan suram di hati gua gara-gara kematian Daksi rasanya jadi agak mendingan. Emang bener, buang-buang duit itu bisa bikin suasana hati jadi adem. Tiba-tiba ujung baju gua ditarik pelan lagi. Dia nyodorin buku catatan usang itu ke gua. Isinya, gimana cara aku balas budi ke kakak. Gua gak pernah bilang minta dibalas kok. Kata gua sambil nyandar di kusen pintu ngelihatin bocah cilik yang keras kepala ini. Tiba-tiba ngerasa dia agak lucu juga. Dia langsung panik, terus nulis buru-buru di bukunya sampai tulisannya jadi agak acak-acakan. Gak boleh, aku gak bisa terima uang kakak cuma-cuma. Kakak orang baik, tapi aku gak bisa melihat kata-kata itu senyum di bibir gue makin lebar. Di zaman sekarang, orang pemalas mageran kayak gue aja bisa dianggap orang baik. Emang paling enak kalau punya banyak duit. Pertama, gue bukan orang baik. Gue motong gerakan tangannya dan lanjut ngomong. Kedua, kan gue udah bilang paling anti sama yang namanya ribet. Lo terus-terusan ngebahas soal balas budi kayak gini, malah bikin gue pusing tahu gak?
Dia agak bingung sama logika aneh gua, cuma bisa ngeliatin gua dengan tatapan kosong, tanpa tahu harus jawab apa. Gua ngeliat keadaannya sekarang terus ngehela napas. Lagian, siapa suruh lahir jadi cowok ganteng yang kelewat baik hati begini? Gua nyamperin dia, nggak usah banyak basa-basi. Langsung gua ambil buku catatan sama pulpen di tangannya. Terus gua nunduk dan seret, gua nulis di buku itu. Anggap aja gua lagi bayar asuransi masa depan. Dia ngeliatin gua dengan bingung. Gua nulis lagi, lo belajar yang benar, besok kuliah di tempat bagus, terus dapat kerjaan yang mapan. Biar kalau suatu saat nanti gua bangkrut dan jadi gembel di jalanan, lo tinggal lemparin gua semangkok nasi aja, kelar urusan, kelar nulis. Gua balikin buku itu ke tangannya. Dia ngeliatin tulisan di buku itu terus, matung lama banget. Pas dia ngedongak, mata indahnya yang jernih kayak air pegunungan itu akhirnya banjir air mata. Dia nggak nangis histeris, cuma air matanya terus mengalir terat tanpa suara, netes satu demi satu ke atas buku catatan usang itu. Udahlah, nggak usah nangis. Gua langsung buang muka karena calanggung. Terus bilang, nenek lo masih butuh dirawat sama lo. Nangis sesenggukan kayak gitu, jelek tahu. Gua mikir bentar terus nambahin, lo sekolah di mana emangnya? Nanti sekalian biar paman Wang yang bayarin semua uang sekolah lo. Mulai sekarang tiap bulan gua bakal suruh dia transfer 5.000 buat uang jajan lo sampai lo lulus kuliah dan dapat kerjaan. Jangan banyak alasan nggak mau ya. Ini kan bagian dari premi asuransi gua tadi. Habis ngomong gitu, gua males ngelihat drama sedih-sedihan kayak gini lagi. Gua cuma ngasih beberapa instruksi singkat ke dokter, terus langsung balik kanan, bubar jalan. Sambil nyetir mobil di jalanan yang lebar, gua tiba-tiba ngerasa hal ini agak kocak juga. Mana mungkin gua, tuan muda kedua dari keluarga Sterling yang terhormat ini, bisa jatuh miskin? Gak bakal mungkin lah. Ini mah cuma taktik gua buang duit demi numpuk pahala aja. Lagian orang-orang di sekitar gua semuanya pada kejam banget. Gua harus numpuk poin kebaikan biar kaum rebahan kayak gua ini bisa hidup tenang, panjang umur, dan menikmati kekayaan 7 turunan. Tapi takdir berkata lain, gua beneran jatuh miskin. 5 tahun, cuma butuh waktu 5 tahun doang. Kakak laki-laki gua yang kelihatan alim dan elit, si Alarich, ternyata selingkuh habis nikah. Pas skandal ini meledak, gua lagi santai berjemur di pulau pribadi. Pas dapet telepon itu, gua malah pengen ketawa. Udah ketebak sih, kakak gua itu aslinya cuma cowok lemah gak punya nyali. Tapi dia sok-sokan pengen kelihatan kayak cowok bucin yang romantis. Makanya begitu digoda sama cewek gatal di luar sana, dia langsung kepelet, tinggal nunggu waktu doang. Gua bahkan males buat pulang cuma demi ngelihat drama konyol itu. Lagian pernikahan orang kaya mah emang isinya gitu-gitu doang, nggak ada yang spesial. Tapi plot twistnya, semua kartu ATM gua tiba-tiba diblokir satu per satu. Semua aset properti, saham, sampai reksadana atas nama gua dalam semalam langsung lenyap dan berpindah tangan ke orang lain. Baru pas itu otak lemot gua ngeh kalau ada yang nggak beres. Begitu gua panik dan buru-buru balik dari pulau, semuanya udah telanjur kelar. Sterling Group udah berganti nama jadi Vance. Bokap gua dituntut atas berbagai kasus kejahatan ekonomi, buktinya bener-bener solid tanpa celah. Intinya dia bakal mendekam di balik jeruji besi buat sisa hidupnya. Kakak gua, Alaris, diusir gitu aja tanpa punya apa-apa lagi atas namanya. Rungkat total. Si pelakor itu juga lenyap tanpa jejak. Kakak gua kelihatan loyo banget kayak nggak punya tulang punggung. Bener-bener hancur. Dan gua, ampas yang cuma pengen rebahan malas-malasan nunggu ajal, ternyata nggak luput juga dari amukan. Tabungan rahasia yang udah gua kumpulin susah payah selama lebih dari 20 tahun, lenyap gak bersisa sepeser pun. Semuanya habis. Gua berdiri di depan pintu apartemen penthouse gua, natap dua pria berjas hitam tanpa ekspresi yang ngehalangin gua. Otak gua langsung berdengung hebat. Bentar-bentar, tunggu dulu kak. Dendam ya dendam. Kalau lu mau hancurin kakak gua yang bego itu sama pelakornya, gua sih nggak masalah sama sekali. Tapi jeblosin bokap gua ke penjara dan nguras habis Sterling Group. Apa-apaan coba maksudnya. Mikirin ini, gua bener-bener emosi. Gila, apa sih Alarik itu emang cari mati? Berani selingkuh. Tapi payah banget nggak bisa ngehalau balas dendam istrinya sendiri. Terus ngapain lu main gila dari awal, hah? Gua bahkan sampai agak paranoid. Jangan-jangan gua lagi hidup di dalam novel balas dendam cewek tangguh. Terus gua cuma jadi kerabat figuran ampas yang ikutan kena bantai dalam sekali tekbas. Pas pintu terbuka, Valeria lagi duduk santai di ruang tamu. Apartemen gua tepat di atas sofa kulit, Italia favorit gua. Dia pakai gaun tidur sutra yang memperlihatkan betisnya yang seputih salju di balik ujung gaun. Sambil muter-muterin gelas anggur dengan anggunnya. Di dalamnya ada anggur Romane Conti kuno milik gua yang udah gua simpan bertahun-tahun. 5 tahun udah berlalu. Dia kelihatan makin cantik dari sebelumnya, tapi juga jauh lebih dingin. Aura kuatnya yang mendominasi segalanya bikin dada gua sesak. Dia ngelihat gua naruh gelas anggurnya, lalu senyum manis banget seolah-olah kita ini masih satu keluarga. Dia masih kelihatan kayak kakak ipar gua yang lembut dan anggun. Tat, kamu udah balik? Gua gak ngomong apa-apa, cuma natap dia tajam. Dia berdiri tanpa alas kaki, melangkah di atas carpet wall yang lembut, ngedekatin gua selangkah demi selangkah. Jangan lihat aku kayak gitu, aku juga gak pengen begini kok.
dia mengulurkan tangan, berniat menyentuh wajah gua. Gua langsung buang muka buat ngehindar. Dia nggak marah sama sekali, cuma menarik kembali tangannya lalu bicara dengan nada tenang yang teratur. Kakakmu itu terlalu bodoh, aku udah kasih dia kesempatan. Sayang banget dia nggak tahu diri. Gua mendengus, dingin. Jadi ini alasan lu buat ngebantai seluruh keluarga gua dalam satu wadah sekaligus. Dia menggelengkan kepalanya. Natap ekspresi gua yang tiba-tiba bikin dia ngerasa agak terhibur. Sebenarnya aku selalu ngerasa kamu jauh lebih menarik dibanding kakakmu. Sayang banget. Dulu yang aku butuhin itu pewaris keluarga Sterling, bukan parasit profesional kayak kamu. Dia berhenti sejenak, suaranya mulai terdengar menggoda. Tapi sekarang beda. Dia yang kianatin aku duluan. Balas dendamku ini bener-bener sah. Sekarang dia maju selangkah lebih dekat ke gua. Aroma parfumnya yang pekat langsung menusuk hidung gua, membawa aura dominasi yang kuat banget. Tertarik buat tinggal di sini dan nemenin aku? Kakak bisa jagain kamu kayak dulu lagi. Dengar itu, gue tiba-tiba ketawa kencang. Ketawa sampai badan gue bungkuk-bungkuk. Bahkan air mata gue hampir keluar. Gue mengusap sudut mata gue, natap wajahnya yang tanpa celah itu. Dengar omongan lu, gue bahkan mulai curiga. Jangan-jangan lu sendiri yang nganterin pelakor itu langsung ke ranjang kakak gue. Senyum di wajahnya akhirnya membeku selama 1 detik. Meskipun cuma sekejap, tapi gue berasa sih menangkap momen itu. Harapan terakhir di hati gue langsung sirna jadi abu. Emang bener, cewek ini dari awal sampai akhir adalah psikopat tulen. Demi dapetin tujuannya, dia bakal pakai cara apapun. Gua langsung menghentikan tawa gua dan natap dia tanpa ekspresi. Terus tepat di depannya, gua perlahan ngangkat jari tengah gua. Sisa-sisa kesenangan di wajahnya langsung lenyap, digantikan dengan raut wajah dingin yang acuh tak acuh. Kamu bener-bener gak tahu diri ya? Dia melambaikan tangannya tanpa sudi natap gua lagi. 2 pengawal langsung maju, 1 di kiri, 1 di kanan, terus ngegotong gua kayak anak ayam pasrah. Gua didepak kasar keluar dari pintu rumah gua sendiri. Pintu kayu tebal itu langsung dibanting keras tepat di depan muka gue, memutus semua hal yang pernah gue miliki. Gue berdiri di koridor yang sepi, nggak tahan buat nggak terkekeh, geli. Kalau gue beneran percaya sama bualan omong kosongnya dan milih bertahan jadi hewan peliharaannya, pas dia udah bosen mainin gue. Mungkin gue bahkan nggak bakal tahu gimana caranya gue mati. Gue sadar diri kalau gue nggak bakal bisa menang ngelawan skema liciknya. Bahkan rubah tua kayak bokap gue aja berhasil dia jebak sampai nggak berkutik. Lah orang kayak gue yang cuma tahu cara makan, minum, sama foya-foya, emang punya hak apa buat ngelawan dia? Mending gue jauh-jauh deh dari cewek gila ini. Yang penting bisa bertahan hidup dulu. Gue menepuk-nepuk kantong celana, lalu ngambil ponsel gue. Pas nggak punya duit begini, prioritas utama adalah bertahan hidup. Gue buka daftar kontak di ponsel, nyari nama teman-teman tongkrongan yang biasanya selalu manggil gue bos Tat kesana kemari. Panggilan pertama pun tersambung, halo Tuan Muda Joe, ini gue, Tadeus. Di seberang telepon sempat hening selama 3 detik. Terus terdengar suara yang hati-hati banget. Maaf, salah sambung ya? Tut. Teleponnya langsung ditutup sepihak. Gua sempat bengong sedetik, terus ngetawain diri sendiri. Gua coba telepon nomor kedua. Hasilnya sama persis. Nomor ketiga, nomor keempat. Kalau nggak dibilang salah sambung ya, langsung diabaikan. Anjir. Mereka bener-bener realistis banget ya kalau urusan begini. Gua bersandar di dinding yang dingin dan mulai ngehapus satu-satu kontak dari orang-orang yang katanya temen itu. Pas udah selesai ngehapus semuanya, layar HP gue cuma nyisa beberapa nomor keluarga yang kelihatan sepi, abu-abu, dan gak bakal pernah bisa dihubungi lagi. Gue pun ngejual semua barang berharga yang gue punya di badan gue. Kalau di total, semuanya cuma dapat kurang dari 100.000 rupiah. Uang segini di masa lalu bahkan gak bakal cukup buat bayar tagihan alkohol gue semalam. Sekarang ini seluruh harta kekayaan yang gue punya, gue butuh cara buat nyambung hidup. Gue jalan tanpa arah di jalanan sambil mikirin gimana nasib gue ke depannya. Tanpa sadar, langkah kaki membawa gua balik ke bawah gedung apartemen gua sendiri. Gua ngadah ke atas, natap lantai penthouse yang lampunya menyala terang, yang dulu pernah jadi milik gua. Gua cuma bisa tersenyum pahit, terus gua balik badan. Kalau emang gak ada jalan lain, paling gua jadi kuli pabrik aja lah bagian pasang baut. Syarat masuknya gampang, dapat mes dan makan lagi. Lagian gua juga udah puas ngerasain hidup jadi orang kaya selama 20 tahunan ini. Gak rugi-rugi amat lah, gua jalan sambil nunduk, sambil ngitung sisa tabungan gua. Tiba-tiba gua nggak sengaja nabrak sesuatu yang empuk. Aroma wangi yang manis dan lembut langsung kecium sama gua. Secara refleks gua pengen minta maaf dan langsung dongak. Tapi mata gua langsung bertatapan dengan sepasang mata yang bening banget kayak kristal. Ternyata dia seorang cewek dengan wajah manis, cuma pakai kaos putih polos dan celana jeans. Kelihatan bersih banget kayak kertas putih tanpa noda. Mukanya kayak nggak asing, tapi asli. Gue sempat lupa pernah ketemu di mana. Tapi dia, langsung ngenalin gue. Kelihatan jelas banget dari tatapan matanya. Pas dia sadar itu gue. Tiba-tiba terpancar rasa lega dan bahagia yang nggak main-main dari mukanya. Dia sempat mangap kayak mau ngomong sesuatu, tapi terus dia sadar akan suatu hal
Jadinya dia langsung buru-buru ngambil HP dari saku bajunya. Jarinya langsung ngetik cepet banget. Cahaya layarnya nerangin mukanya yang kelihatan agak gugup. GW pun cuma bisa ngerutin dahi. Metode komunikasi bisu ini tiba-tiba ngetuk salah satu sudut memori lama di otak GW. Tulisannya, "Tuan Sterling, apa Anda masih ingat saya?" Sterling, hari gini udah jarang banget ada yang manggil gue kayak gitu. Gue perhatiin mukanya baik-baik dan perlahan potongan memori. Gue mulai terkumpul. 5 tahun lalu. Sosok yang gemeteran di supermarket itu gadis kecil yang ngerawat neneknya di gubuk reyot. Anak perempuan yang nulis di kertas nanya gimana cara dia ngebalas budi ke gue. Oh, ternyata lu toh, kata GW. Pas akhirnya, agak kaget juga sih, matanya langsung berbinar. Terang banget. Terus dia ngangguk-ngangguk kencang. Rasa bahagianya bener-bener terpancar dari matanya yang jernih. Ngapain lu di sini? Dia langsung ngetik lagi dengan cepat. Terus nunjukin HP-nya ke GW. Saya lihat berita tentang keluarga Sterling. Saya khawatir banget sama Anda. Saya tebak Anda bakal kesini buat sekadar nengok. Jadi saya nunggu di sini dari kemarin. Dek, jantung GW rasanya kayak kesentil sesuatu gak keras tapi kerasa banget. Berarti selama 24 jam sejak GW ditendang dari rumah, dia udah standby di bawah gedung apartemen yang bahkan GW sendiri udah gak bisa masuk ini. Dia nungguin GW dengan cara paling polos, cuma demi sebuah kemungkinan yang gak pasti. Rasa haru dan campur aduk langsung meluap di dada GW. Di saat circle pertemanan GW yang sok asik itu sibuk mutus hubungan sama GW, seorang gadis kecil yang hampir GW lupain yang iseng GW bantu 5 tahun lalu. Malah ada di sini ngejaga GW seharian penuh. Bibir GW gemetaran, pengen ngomong sesuatu, kayak makasih ya. Tapi GW nggak butuh bantuan kok. Atau mending lu pulang aja dan jangan urusin GW. Tapi pas ngelihat matanya yang polos banget tanpa ada niat terselubung. Semua kata-kata dingin yang biasa GW pakai buat ngejaga jarak dari dunia. Malah nggak ada satupun yang bisa keluar dari mulut GW. Dia kayaknya paham kegugupan GW. Terus ngetik satu baris kalimat lagi. Nggak ada tempat tujuannya. GW cuma bisa diam, yang artinya GW mengiyakan. Dia langsung nyimpen HP-nya, terus ngelakuin hal yang bener-bener nggak GW duga. Dia ngulurin tangannya, pelan-pelan dan ragu-ragu. Terus menarik ujung lengan hoodie GW. Tenaganya kecil banget. Gampang banget sebenarnya buat GW lepasin. Tapi tarikan di lengan baju GW itu meski lemah, rasanya penuh harap dan keyakinan. Kayak rantai gak asat saat mata yang bikin gue gak bisa berkutik. Dia narik gue, balik badan dan jalan ke arah sudut jalan. Kayak kena hipnotis. Gue gak berontak sama sekali dan cuma ngikutin dia. Dia dari belakang. Kita jalan ke toko roti kecil yang lampunya hangat dan wangi kuenya manis banget. Nama tokonya, Glimmer Bakery. Pintu tokonya udah dikunci, tapi lampu di etalase kaca masih nyala. Dia buka pintunya pakai kunci, terus balik badan. Ngasih isyarat mata nyuruh GW masuk. Tokonya nggak gede, tapi bersih dan rapi banget. Udara di dalamnya penuh aroma krim dan gandum, langsung ngusir rasa dingin yang nempel di badan GW semalaman. Pertama-tama dia nuangin GW segelas air hangat, terus dari bawah konter, dia ngambil sebuah map plastik yang dirawat rapi banget. Map itu dia buka, ngeluarin secari kertas yang udah mengunik, terus ditaruh di depan gue. Itu kertas dari 5 tahun lalu. Kertas klaim asuransi yang dulu gue tulis asal-asalan dengan tulisan cakar ayam buat jaga-jaga kalau suatu hari GW jatuh miskin dan jadi gembel di jalanan biar dia inget buat ngasih GW semangkuk nasi. Dia nunjuk tulisan di kertas itu, nunjuk GW, terus nunjuk dirinya sendiri dan toko ini. Sorot matanya serius banget, kayak lagi nepatin janji suci. Terakhir dia balik badan dan ngambil croissant dari oven yang baru matang dan masih hangat, dibelah dua, terus dikasih ke GW. Nggak ada rasa kasihan, nggak ada simpati berlebih, cuma ada tatapan tulus yang seolah bilang, sekarang giliran aku bantu kamu. Gue ngelihat potongan roti di depan gue. Terus ngelihat matanya yang jernih. Persetan sama kerja jadi buruh pabrik. GW ambil roti itu dan GW gigit. Rasanya jelas nggak bisa dibandingin sama makanan mewah yang biasa gue makan dulu, tapi roti ini punya rasa yang bikin hati gue tenang. Di sini masih buka lowongan kerja gak? Tanya gue sambil ngunyah, suara gue serak banget sampai hampir gak ngenalin suara sendiri. Gadis itu sempet bengong sedetik, tapi abis itu senyum lebar yang manis banget langsung merekah di mukanya. Dia ngangguk-ngangguk semangat banget. Hari itu babak pertama hidup GW yang suram dan kacau akhirnya kelar, dan babak kedua hidup GW resmi terikat erat sama toko kecil bernama Glimmer ini. Dan bos baru GW adalah seorang gadis tunawicara yang GW pikir gak bakal pernah ketemu lagi. Nama gadis kecil ini Alara, nama yang indah banget, berkat bantuan uang santunan dari GW dulu dan tabungannya sendiri pas lulus kuliah. Dia sukses ngebuka Glimmer Bakery di Jalan Tua ini. Tokonya emang gak gede, tapi pembelinya lumayan rame. Tetangga sekitar juga kayaknya sayang banget sama dia. Mereka sering sengaja muter jalan ke sini cuma buat beli beberapa roti sambil ngajak ngobrol bentar. Katanya, gak gampang buat gadis muda berjuang sendirian. Syukurlah sekarang kamu punya asisten. Ngelihat dia bikin tenang ya. GW yang lagi pakai celemek gambar beruang lucu. Dengan kaku ngebongkus roti tawar yang baru matang, cuman bisa dengerin obrolan mereka tanpa banyak mikir. Bikin tenang. Dari sudut mana mereka bisa ngelihat kalau cowok nggak berguna yang manja kayak GW ini bisa bikin tenang.
Tapi emang sih kehadiran GW lumayan ngeringanin beban kerjanya. Setidaknya kerjaan berat kayak ngangkat karung terigu dan gula nggak perlu lagi bikin gadis sekecil dia ngos-ngosan sampai harus maksain diri. Pas malam hari, pas toko udah tutup, kita bakal balik ke rumah kecil di lantai atas. Kalau dulu tempat tinggalnya dibilang cuma sebatas atap sama tembok doang, maka tempat ini mungkin cuma sepetak ruangan kecil. Ada satu meja makan, 2 kursi, 1 sofa, sama kamar kecil seadanya di dekat balkon. Itulah kamar GW, bahkan lebih kecil dari kamar mandi di rumah mewah GW dulu. Tapi anehnya GW tidur lebih nyenyak daripada malam-malam GW selama 20 tahun terakhir. Gak ada intrik, gak ada kemunafikan. Cuma ada aroma gandum yang samar-samar tercium dari lantai bawah. Dari sinilah GW mulai belajar jadi manusia normal. Belajar gimana caranya? Nyapu lantai tanpa bikin seisi ruangan. Penuh debu, belajar pakai panci presto buat bikin bubur biar dapurnya nggak meledak. Tapi ya seringnya sih berakhir zong. Gue pernah salah masukin garam yang dikira gula pas bikin bubur kacang merah. Pas dia coba sesendok, mukanya langsung mengkerut. Lucu banget, tapi anehnya nggak dilepehin. Dia cuma diam-diam minum segelas air putih yang banyak, terus ngambil pulpen dan nulis di buku catatannya. Rasanya unik banget. Lain kali gulanya dikit aja ya. Pas ngelihat mukanya yang serius banget, sumpah gue antara pengen marah tapi juga pengen ngakak. Akhirnya gue rebut aja tuh mangkuk, terus langsung gue buang ke tempat sampah. Sejak saat itu, gue mulai belajar bahasa isyarat. Bukan karena ada maksud lain ya, cuma ngerasa sayang aja kalau dia harus nulis terus di buku catatan kan buang-buang tinta. Gue beli banyak banget buku pelajaran. Setiap malam setelah dia tidur, gue bakal mojok di kamar sekat, gue yang sempit sambil natap layar HP, terus latihan berulang-ulang tanpa henti, mulai dari kata yang paling simple kayak halo, terima kasih, sampai ucapan kerja bagus hari ini dan selamat tidur. Dan waktu pertama kalinya, gue pakai gerakan tangan yang agak kaku buat ngucapin selamat pagi ke dia, dia langsung matung. Di matanya yang biasanya kelihatan tenang banget itu, tiba-tiba kayak ada bintang yang jatuh ke sana, bersinar terang banget, dan bikin terpukau. Dia juga langsung ngangkat tangannya dan ngebalas isyarat gue dengan sangat serius. Kamu juga ya? Di momen itu, rasanya di sepanjang 20 tahun lebih hidup gue, nggak pernah sekalipun gue ngerasa ngelakuin sesuatu yang sepadan dan sepuas ini. Hari-hari pun berlalu begitu saja, dan semuanya perlahan-lahan jadi makin membaik. Gue berubah dari yang tadinya bego banget, bahkan nggak tahu cara pakai oven, sekarang jadi asisten toko roti yang jago ngocok krim, ngias kue, sampai ngulenin adonan. Bisnis toko kami juga makin hari makin laris manis. Bahkan kami sampai bisa beli ruko sebelah buat perluas toko. Di kartu ATM gue sekarang juga udah keisi lagi tabungan yang lumayan gede. Pastinya udah lebih dari cukup buat gue pindah dan sewa tempat sendiri. Udah berkali-kali gue pengen ngomongin hal ini ke Alora, tapi tiap kali kata-kata udah di ujung lidah, ujung-ujung selalu gue telan lagi. Lagian mau pindah kemana, mau makan apa, tinggal sendiri juga ngebosenin banget. Terlebih lagi nggak gampang buat dia bertahan sendirian sebagai cewek. Gue juga bisa bantu-bantu dia di sini kan. Gue terus-terusan nyari alasan pembenaran yang kedengarannya keren di dalam hati biar bisa tetap numpang di sini dengan tenang. Alora sendiri juga nggak pernah ngebahas soal ini. Dia kayaknya udah nganggep kehadiran gue sebagai hal yang lumrah, sama kayak matahari yang terbit setiap hari, atau pot tanaman lobak hijau yang dipajang di ambang jendela. Gue emang nggak percaya sama yang namanya cinta. Bokap gue adalah contoh paling buruk soal itu. Tapi ketenangan pas lagi bareng, Alora bener-bener bikin gue kecanduan. Gue menggelengkan kepala, berusaha ngebuang semua pikiran kacau ini dari otak gue. Gue nggak bakal percaya. Udah hampir jam 12 siang nih, waktunya siapin makan siang buat dia. Akhir-akhir ini dia juga agak batuk-batuk. Gue harus rebus buah pir buat dia. Pas banget, waktu gue ngelepas celemek dan siap-siap mau naik ke lantai atas, tiba-tiba ada sosok yang gak asing, buka pintu toko dan langsung masuk. Orang itu datang pakai setelan jas kantoran yang pas banget di badannya, riasan wajah yang cetar, rambut disanggur rapi, dan memancarkan aura elit orang sukses dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata dia Serafina, cewek yang udah 5 tahun, gak pernah gue temuin. Aura minder dan kaku karena kemiskinan yang dulu melekat di dirinya sekarang udah bener-bener hilang tanpa bekas. Dia bukan lagi si primadona sekolah yang dingin dengan seragam lusuhnya, yang dulu pernah memohon ke kue di hutan. Sosoknya yang sekarang kelihatan sangat berkelas dan sempurna. Di belakangnya ada seorang cowok muda yang ngikutin, kelihatan berumur awal 20 tahunan, pakai jas dan sepatu kulit. Mukanya ganteng, kelihatan kayak anak kuliahan yang baru lulus. Cara dia natap gue bener-bener penuh selidik dan permusuhan yang kentara banget. Fix, ini asisten cowoknya. Pandangan Serafina sempat tertuju ke celemek gue yang ada gambar beruang kecilnya selama beberapa saat. Alisnya sempat berkerut tipis, tapi dia dengan cepat masang senyum formalnya yang sopan lagi. Tadeus, lama gak ketemu ya? Gue cuma mengangguk sekilas sebagai tanda sapaan. Tangan gue tetap lanjut ngelepas celemek tanpa berhenti. Dia kayak pengen nanya sesuatu, tapi ngerasa gak enak. Ujung-ujungnya dia cuma ngambil selembar cek dari tas Hermesnya,
terus disodorin ke depan gue. Ini 1 juta. Gue tahu ini masih beberapa tahun lagi dari perjanjian 10 tahun kita. Tapi karena sekarang gue udah sanggup, jadi gue pengen bayar utang gue lebih awal. Gue ngelirik nominal angka di cek itu, terus langsung gue ambil dan masukin ke kantong. Makasih, ini emang udah hak gue. Walaupun jujur, gue nggak pernah berharap duit ini bakal balik sih. Sikap gue yang belak-belakan ini bikin semua. Kata-kata manis yang udah dia siapin langsung tersangkut di tenggorokannya. Ada raut bingung yang sekilas lewat di mukanya. Dia mungkin mikir gue bakal nolak, atau minimal bakal kelihatan shock dan berterima kasih banget. Sayang banget, gue sama sekali nggak nunjukin reaksi kayak gitu. Si asisten cowok di belakangnya yang ngelihat gue nerima duit itu dengan gampang banget. Langsung natap gue makin sinis dan merendahkan. Bahkan dengan tatapan sok tahu yang seolah-olah bilang, kan apa gue bilang. Serafina dengan cepat langsung mengendalikan ekspresinya lagi. Pandangannya menyapu sekeliling toko roti kecil kami. Dan akhirnya tertuju ke muka gue. Tatapan itu tatapan sok kasihan dari atas ke bawah yang udah hafal banget di luar kepala. Tat, gue udah denger tentang apa yang menimpa keluarga lo. Kalau lo belum punya tempat kerja yang cocok sekarang, lo bisa gabung ke perusahaan gue. Sama suami gue baru aja ngerintis perusahaan belum lama ini. Pas banget kita lagi butuh banyak orang. Gue bisa kok aturin posisi buat lo. Soal gaji tenang aja, gak usah khawatir. Ngeliat tampang sok pedulinya yang dibuat-buat itu malah bikin perut gue mual. Transaksi zaman dulu itu murni investasi gue, dan tindakan dia hari ini cuma bayar utang. Masalah uang dan barang udah lunas. Nggak ada yang berutang apa-apa lagi. Tapi sekarang dia malah pasang gaya sok pahlawan begini. Pengen ngubah posisi orang yang dulu jadi krediturnya, malah jadi objek belas kasihannya sekarang. Gue ngelirik asisten cowok di sebelahnya, yang matanya kelihatan makin nggak bersahabat. Tiba-tiba gue paham, dia lagi nikmatin sensasi bangga karena bisa menyelamatkan orang lain. Persis kayak gimana gue nikmatin rasa malunya dia di masa lalu dulu. Sekarang dia juga lagi puas ngelihat kejatuhan gue. Cuma bedanya, dia jauh lebih munafik dibanding gue. Dia butuh bungkus dirinya pakai jubah kebaikan yang hangat dan penuh kasih sayang. Tapi sayang banget, gue sama sekali nggak tertarik buat ngikutin jejak si asisten cowok di sebelahnya itu. Terus mainin drama manfaatin kebaikan masa lalu buat jadi simpanan. Nggak usah. Tolak gue dengan dingin. Ah, gue udah cukup nyaman di sini. Penolakan gue langsung bikin senyum di wajahnya membeku sesaat. Tat, jangan keras kepala deh. Gue tahu persis dulu lo hidup kayak gimana. Sekarang, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar penuh kesoktahuan yang seolah paling paham tentang gue. Gue bilang nggak usah. Gue langsung motong omongannya dengan nada suara yang udah nggak sabaran. Dia akhirnya berhenti maksa. Di wajah cantiknya itu mulai kelihatan gurat kekesalan karena udah ditolak mentah-mentah. Ya udah, kalau emang itu keputusan lo, gue nggak bakal maksa. Ini kartu nama gue. Kalau lo berubah pikiran, lo bisa hubungin gue kapan aja. Dia naruh kartu namanya di atas meja kasir, lalu balik badan dan siap-siap pergi. Pas banget di detik dia balik badan, si asisten cowok di belakangnya langsung maju selangkah ke depan dengan perhatiannya mengulurkan tangannya dan megangin lengannya dengan lembut. Serafina juga secara alami langsung menolehkan kepalanya ke samping sambil ngelempar senyum intim ke arah cowok itu, senyuman yang cuma mereka berdua yang tahu artinya. Ini dia kesempatannya. Dengan santai gue ambil HP, gue arahin kamera ke mereka, dan diam-diam gue tekan tombol jepret, pret. Angle-nya pas banget di dalam foto itu. Tangan si asisten cowok kelihatan nempel banget di pinggangnya. Dan senyuman di wajah Serafina. Siapapun yang lihat foto itu pasti nggak bakal mikir kalau itu cuma ekspresi biasa ke anak buahnya. Hati-hati di jalan ya. Gue nggak bakal nganterin keluar kok. Gue langsung goyang-goyangin HP sambil melambaikan tangan ke mereka. Serafina akhirnya pergi bareng asisten cowoknya. Porsi hitam itu pun langsung hilang di tikungan jalan. Gue cuma butuh waktu 2 menit buat nemuin email publik suaminya di internet, terus langsung gue kirim foto itu secara anonim. Setelah semuanya beres, gue langsung hapus foto dan riwayat pengirimannya. Wah, rasanya lega banget. Lo mau jadi selingkuhan mah terserah, bukan urusan gue. Tapi berani-beraninya lo melototin gue kayak tadi. Ya terpaksa gue bikin hidup lo agak nggak tenang sedikit. Abis itu, gue langsung ke lantai atas buat bikin makan siang. Sambil santai makan siang bareng Alora, pikiran gue perlahan mulai tenang. Sambil nyender di counter, gue mulai mikir gimana caranya pakai uang 1 juta yang gak terduga ini. Tekstur kertas ceknya bener-bener kerasa nyata. Angka di atasnya kelihatan jelas banget sampai bikin mata silau. Sudah berapa lama ya gue gak megang duit sebanyak ini? Minimal hidup kami berdua gak bakal sengsara lagi sekarang. Dan bisa sekalian beli peralatan baru yang diidam-idamkan sama Alora dari dulu. Makin dipikirin, gue makin seneng. Baru kali ini gue ngerasa duit 1 juta dolar seberguna ini. Pas lagi asyik ngehalu, tiba-tiba gemerincing lonceng angin di pintu bunyi. Suara yang sok imut dan manja langsung ngebuyarin lamunan gue. Memanggil nama gue. Tat, pas gue noleh. Ada Clarissa.
Banyak juga ya muka-muka lama yang mampir hari ini. Dia pakai gaun putih dengan rambut panjang yang terurai, gayanya kelihatan polos dan tanpa dosa banget. Persis kayak buku putih kecil yang nggak tahu kerasnya dunia. Si Sita, tapi kalau gue nggak salah inget, suaminya yang malang, Holden, mahasiswa miskin yang dia kejar-kejar setelah Dex meninggal. Kan mati lompat dari gedung belum ada 2 tahun yang lalu ya. Ada angin apa nih? Tanya gue sambil nyender santai di konter dengan muka datar. Dia langsung gigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Ekspresi sok dilema kayak gitu emang senjata andalan dia banget. Katanya aku cuma pengen ketemu kamu. Asli? Gue hampir kenceng, Nona fans. Nona, drama apalagi sih yang mau lo mainin sekarang? Dia sempat kaget sedetik, terus matanya langsung memerah kayak orang yang paling terzalimi sedunia. Dia bilang, Tat, aku tahu dulu aku bodoh banget. Aku banyak salah dan udah bikin kamu sakit hati. Dulu, aku cuma suka cinta yang menggebu-gebu. Tapi sekarang aku baru sadar kalau yang sebenarnya aku butuhin cuma rumah tangga yang tenang. Dia mendongak, matanya yang berkaca-kaca itu langsung menatap lurus ke gue. Isinya penuh drama penyesalan dan cinta mendalam. Tadeus, yuk kita mulai dari awal lagi. Aku tahu kok kondisi kamu sekarang. Kakakku emang keterlaluan, tapi nggak apa-apa. Aku bisa kok biayain hidup kamu. Halah, masih aja pakai trik jadul si cewek bandel yang pura-pura tobat. Tapi sorry ya, jangan kepedean deh. Emangnya kapan kita berdua pernah mulai pacaran? Gue bener-bener nahan diri setengah mati biar nggak muter bola mata. Tapi memori gue malah melayang balik ke kejadian beberapa tahun lalu. Pernikahan dia sama Holden, si mahasiswa miskin itu dulu dirayain mewah dan mengharukan banget. Di altar pernikahan, dia nangis-nangis sambil bilang kalau Holden adalah cahaya hidupnya. Kebahagiaan yang harus dia perjuangkan mati-matian. Waktu itu, gue cuma berdiri di bawah panggung sambil ngeliatin si cowok polos yang terharu setengah mati dan cuma satu yang ada di otak gue saat itu. Aduh, tamat deh riwayat si abang ini. Bener aja dong, baru jalan belum ada 2 tahun nikah. Kalau Clarissa udah bosen setengah mati. Lagian yang dia cintai itu sebenarnya bukan orangnya. Tapi sensasi dari jatuh cinta itu sendiri. Dia cuma suka sensasi, jadi laron yang nekat nabrak api demi cinta. Dia suka kepuasan tersendiri saat jadi pembangkang sendirian pas seluruh dunia tentang dia. Pas rasa cintanya memudar dan pernikahan balik ke rutinitas harian yang membosankan, jelas dia langsung muak. Di saat itulah, sesosok selingkuhan cowok manipulatif muncul di waktu yang super pas. Kelanjutan ceritanya udah seklise sinetron jam 8 malam, selingkuh, terus ketahuan, tapi plot twistnya suaminya yang miskin itu ternyata nggak selemah yang dia kira. Dia megang semua bukti perselingkuhan, Clarissa berniat buat ngebales dan memperjuangkan harga dirinya, tapi ujung-ujungnya dia malah bunuh diri lompat dari gedung. Mana ada sih kebetulan sekonyol itu di dunia ini? Di balik semua ini, pasti ada campur tangan dari mantan kakak ipar gue, si Valeria. Lagi. Makanya gue paling males sama mantan kakak ipar gue yang satu itu. Standar gandanya udah mendarah daging. Pas abang gue selingkuh, dia langsung hancurin seluruh keluarga Sterling. Katanya itu aksi balas dendam yang paling adil. Tapi pas adiknya sendiri yang selingkuh, dia malah turun tangan beresin semua kekacauannya. Alasannya, Demi? Kasih sayang keluarga. Dia tuh sama sekali bukan pahlawan keadilan. Dia cuma butuh alasan biar bisa merebut semuanya tanpa rasa bersalah. Kasus perselingkuhan, abang gue kebetulan banget ngasih dia alasan emas itu. Udah gitu aja. Sambil ngebiarin lamunan, gue natap Clarissa yang masih asyik main drama romantis di depan mata gue. Gue pun langsung senyum lebar banget. Clarissa, lo pikir semua cowok itu gampang dibego-begoin apa? Seketika ekspresi wajahnya langsung kaku. Dan soal pemakaman suami lo kemarin mewah banget ya? Ucap gue pelan-pelan. Gue sempet lihat beritanya tuh. Lo nangis histeris kayak kehilangan separuh jiwa, bener-bener bikin semua orang yang ngelihat ikutan sedih. Wajahnya langsung mulai pucat. Tapi sayang banget, gue langsung ganti topik pembicaraan. Coba aja malam itu, gue gak ngeliat cewek yang mirip banget sama lo. Di lobi hotel, lagi mesra-mesraan gandengan tangan masuk ke lift bareng brondong simpanannya. Seketika muka Clarissa langsung pucat pasi tanpa darah. Oh iya, brondong itu kayaknya gak sempet nikmatin kemenangannya lama-lama deh. Gue langsung akting pura-pura baru inget sesuatu. Terus tiba-tiba aja lo mergokin dia. Ternyata dialah yang udah bikin suami tercinta lo frustrasi sampai mati. Terus anehnya dia juga ikutan lompat dari gedung. Clarissa, lo gak capek apa? Gue melangkah maju sambil natap tajam matanya yang mulai gemeteran. Setiap hari pakai topeng dan pura-pura terus. Lo nggak ngerasa jijik ya sama diri sendiri? Langkahnya langsung mundur perlahan gara-gara gue desak terus. Sampai akhirnya dia nabrak kusen pintu. Seluruh badannya gemeteran kayak daun kering ditiup angin. Kak, kamu ngomong sembarangan. Dia mencoba ngebantah dengan tampang sok galak, tapi suaranya lemes banget. Suaranya bener-bener kayak ban bocor. Gue udah kelewat malas buat ngeladenin omong kosong dia lagi. Gue juga nggak takut. Dia bakal balas dendam ke gue. Tipe cewek yang kecanduan akting, jadi malaikat penolong. Kayak dia nggak bakal pernah sudi ngerusak reputasinya sendiri hanya demi balas dendam karena malu ketahuan belangnya. Bagi dia, pencitraan itu jauh
lebih penting daripada nyawanya sendiri. Topeng itu udah dia pakai terlalu lama, sampai-sampai udah nempel permanen di mukanya dan nggak bakal bisa dilepas lagi. Pergi loh, satu kata dingin keluar dari mulut gue dan dia langsung ngerasa kayak dapet pengampunan dosa. Dia langsung lari terbirit-birit keluar dengan langkah gontai. Punggungnya kelihatan mengenaskan banget. Kok gue bisa tahu sedetail itu? Soalnya dulu pas gue masih jadi tuan muda kedua Sterling yang pemalas dan cuma numpang hidup doang. Hiburan terbesar gue ya dengerin gosip kotor di kalangan elit, ngeliatin orang-orang berpakaian rapi dan berkelas, tapi kelakuannya di belakang busuk setengah mati. Hal itu bikin gue ngerasa punya kepuasan tersendiri yang nggak bisa dijelaskan. Lihat deh, mereka bahkan nggak pantas disebut manusia. Jadi, kalaupun gue cuma mau jadi ampas masyarakat yang kerjaannya makan, minum, dan nunggu mati, gue nggak perlu ngerasa bersalah sama sekali. Bertahan hidup sebagai manusia di antara sekumpulan makhluk nggak beradab, bukannya itu udah termasuk perjuangan hidup yang luar biasa? Toko gue akhirnya kembali tenang. Gue menghela napas panjang, rasanya kayak semua sial yang numpuk selama 5 tahun terakhir langsung hilang gitu aja. Tiba-tiba ada suara langkah kaki pelan dari arah tangga. Alara jalan turun sambil bawa mangkok isi hidangan manis yang baru selesai dimasak. Dia nyamperin juga, nyerahin mangkok itu. Terus ngambil buku catatan di meja dan nulis sesuatu. Temen kamu? Gua geleng-geleng kepala. Bukan, gak dihitung. Cuma kebetulan kenal aja. Dia nulis lagi di bukunya. Kamu kelihatan gak seneng. Gua natap matanya yang jernih banget. Gak ada rasa kasihan di sana. Yang ada cuma kepedulian yang tulus. Gua pun ambil mangkok manis yang masih ngebul itu. Rasa angetnya langsung merembes ke telapak tangan gua. Angetnya bener-bener nyampe ke lubuk hati yang paling dalam. Enggak kok, gua geleng-geleng kepala, terus naruh mangkoknya. Pakai bahasa isyarat yang agak kaku, gua coba ngasih isyarat ke dia. Aku baik-baik aja. Dia paham dan langsung senyum manis banget. Dia juga ngangkat tangannya dan balas isyarat gua dengan serius. Bagus lah kalau gitu. Cahaya matahari masuk lewat kaca jendela toko, nyorotin kita berdua dengan hangat. Di udara kecium, aroma krim sama gandum yang udah akrab banget. Gua nunduk terus, nyicipin kuah manis itu pelan-pelan. Enak banget. Sejak hari itu, gue nggak pernah peduli lagi sama urusan lingkaran pertemanan lama gue. Bener-bener putus hubungan total sama mereka semua. Sekarang, gue cuma pengen hidup tenang bareng Alara, ngurus toko kecil ini, dan jalanin hari-hari kita dengan damai. Setiap pagi jam 5 subuh, gue bakal bangun setengah jam lebih cepet dari dia. Langsung turun ke bawah buat nyiapin adonan roti pertama biar ngembang. Pas dia turun dengan mata yang masih ngantuk dan sayu. Dapur udah dipenuhin sama wangi gandum yang khas. Air hangat juga udah siap. Dia selalu ngasih isyarat selamat pagi dulu ke gua. Terus dengan cekatan mic, celemeknya, dan mulai nyiapin hidangan manis buat hari ini. Kita emang jarang ngomong, tapi chemistry kita makin lama makin nyatu tanpa celah. Dia bagian dekorasi yang butuh ketelitian tinggi, sedangkan gua bagian angkat-angkat barang berat sama megang mesinan kasir. Kadang kalau toko lagi rame-ramenya dia bisa sampai keringetan gara-gara panik. Di saat kayak gitu, gue bakal ngecilin suhu IC diam-diam atau ngasih dia segelas air es pas dia nerima gelasnya. Jari-jarinya kadang nggak sengaja nyentuh punggung tangan gue. Rasanya dingin dan lembut banget. Gue mulai merhatiin semua kebiasaannya dan nggak lagi ngehindarin topik-topik tertentu secara sengaja. Dia juga udah nggak perlu tebak-tebakan lagi buat nyari tahu apa yang gue pikirin. Hari-hari kita rasanya produktif banget. Siang hari kita jaga toko bareng, malamnya dia ngajarin gue bikin hidangan penutup yang lebih rumit. Gue juga ngajarin dia beberapa bahasa isyarat lucu yang gue dapet dari internet. Kadang dia ketawa ngakak sampai bungkuk-bungkuk. Tawa tanpa suara itu bener-bener lebih indah dari suara apapun di dunia ini. Bahasa isyarat gue pun makin lancar. Malah kadang sepanjang malam kita nggak perlu pakai pulpen dan kertas atau ngomong sepatah kata pun, tapi bisa ngobrol seru sampai puas. Bapak-bapak yang kemarin datang lagi beli kue hari ini isi syarat gue ke dia. Katanya buat cucunya. Alara bales, kamu percaya? Enggak sih, paling buat istrinya. Kita berdua langsung saling senyum. Chemistry squad ini bikin gue ngerasa tenang banget. Di momen itu gue mulai serius mikirin satu hal. Gue pengen nikahin dia. Gue emang gak percaya sama yang namanya cinta. Tapi gue mulai percaya kalau ada orang yang emang takdirnya buat barengan. Gue bener-bener cuma pengen terus kayak gini sama dia. Gue pengen semua orang tahu kalau dia itu milik gue. Pengen punya hak penuh buat ngerawat dia pas dia lagi sakit. Dan pengen tetap ada di sampingnya pas dia udah tua nanti. 3 bulan kemudian, gue nembak dia. Atau lebih tepatnya, gue langsung lamar dia. Hari itu pas hari ulang tahunnya. Gue sengaja merahasiakannya terus nyiapin kejutan kecil di toko. Pas dia turun ke bawah malam-malam, seluruh toko udah dipenuhin sama cahaya lilin. Kotak-kotak yang biasanya buat wadah kue gue sulap jadi kap lampu kecil, cahaya angetnya terpancar cantik nembus kertas kado warna-warni. Alara langsung berdiri matung di tangga sambil nutup mulutnya karena gak percaya. Gue nyamperin dia, berlutut dengan satu kaki, terus ngeluarin cincin berlian. Cincinnya bukan yang harganya selangit, tapi cincin terbaik yang sanggup gue beli di toko perhiasan deket sini.
Lara, aku nggak pinter ngerangkai kata-kata manis. Aku juga nggak percaya sama janji cinta sejati sampai mati, tapi aku pengen terus bareng kamu. Kita jaga toko ini bareng-bareng sampai kaki kita nggak sanggup jalan lagi. Kamu mau? Dia langsung nangis. Air matanya netes satu-satu kayak butiran mutiara yang talinya putus. Dia ngangguk kenceng banget, terus ngulurin tangannya, ngebiarin gua masangin cincin itu di jarinya. Cincinnya sebenarnya agak kebesaran karena jarinya yang terlalu kurus, tapi dia langsung ngepalin tangannya erat-erat. Nggak mau cincin itu sampai lepas. Gua meluk dia sambil ngehirup wangi lembut dari rambutnya. Di momen itu, gua tiba-tiba ngerasa kalau umur 20 tahunan pertama hidup gua itu cuma masa persiapan buat ketemu sama dia. Pernikahan kita digelar secara sederhana banget. Acaranya nggak gede, kita cuma ngundang tetangga sekitar, beberapa teman sekelas, sama teman-teman yang hubungannya emang masih baik sama kita. Sementara geng anak orang kaya yang dulu ngejauhin gue kayak wabah penyakit, ya jelas gak bakal masuk daftar undangan. Kalau soal nyokap gue sejak dia nikah cepet banget sama selingkuhannya, dia nggak pernah ngehubungin gue lagi. Gue juga nggak ada niatan buat nyari dia. Berapa hubungan tuh kalau udah rusak, ya udah rusak aja. Nggak usah dipaksa. Dan emang nggak perlu diundang juga. Gue juga nggak peduli sama gengsi atau pencitraan. Gue cuma pengen ngasih Elara sebuah pernikahan yang layak dan terhormat. Sehari sebelum hari pernikahan, gue pergi ke pangkas rambut buat ngerapihin diri, beli jas yang bagus, dan beli gaun pengantin buat Elara. Kita pergi milih bareng-bareng. Pas dia nyoba gaunnya, gila, dia bener-bener bersinar banget. Gua berdiri di luar ruang ganti, natap dia lewat cermin, dan tiba-tiba ngerasa kayak mimpi. Cewek ini, yang cantiknya kayak bidadari, beneran bakal nikah sama gua. Pas hari pernikahan, semuanya berjalan lancar banget. Neneknya, Alara juga udah mendingan, bahkan bisa datang ke pernikahan. Kita pakai kursi roda. Nenek megang tangan gua erat-erat dan ngomong pakai suara yang lemah. Terima kasih ya nak, sudah menjaga Alara kecil kami. Jujur, gua malah ngerasa agak sungkan. Padahal sebenarnya di Allah yang selalu ngerawat gua. Pas momen tukar cincin, tangan Alara kelihatan gemeteran. Gua genggam tangannya terus bisikin sesuatu ke telinganya. Jangan tegang, ini cuman formalitas protokol aja kok. Dia langsung ketawa lepas dan rasa tegangnya langsung hilang seketika. Pendeta pun nanya ke gua, saudara Tadeus Sterling, apakah Anda bersedia menerima saudari Alora sebagai istri Anda, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk selalu mencintai, menghormati, dan melindunginya? Saya bersedia. Terus pendetanya nanya ke Alora, saudari Alora, apakah Anda bersedia menerima saudara Sterling sebagai suami Anda, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk selalu mencintainya, menghormatinya, dan melindunginya? Alora nggak bisa ngomong, tapi dia ngangguk kenceng banget. Terus pakai bahasa isyarat buat nunjukin, saya bersedia. Pendetanya sempet agak bingung, karena pendetanya nggak tahu harus gimana. Gue senyum dan langsung nerjemahin isyaratnya. Dia bilang, dia bersedia. Tepuk tangan yang meriah langsung pecah dari para undangan. Pas bagian ciuman, dia agak pemalu, pipinya langsung merah merona kayak buah apel. Sumpah, imut banget. Gua pun ngekap bibirnya, lembut banget, pelan-pelan seolah takut bikin dia terluka. Terus gua bisikin ke telinganya, Nyonya Sterling, mohon bimbingannya ya mulai sekarang. Dia langsung ketawa di pelukan gua, bahunya sampai bergetar pelan. Pas acara resepsi pernikahan, paman tetangga sebelah kelihatannya minum kebanyakan. Terus dia narik tangan gua dan bilang, saat kecil kamu dapat istri yang luar biasa baik. Kamu harus jagain dia baik-baik ke depannya ya. Gua cuma senyum dan bilang, iya, gua tahu kok. Teman-teman sekelas gua juga ikutan seneng. Mereka datang satu persatu buat bersulang dan ngucapin selamat. Bahkan ada mantan teman sekamar gua yang dulu deket banget tiba-tiba nyeletuk, Tat, lo bener-bener udah berubah. Ya, gua nanya, berubah gimana maksud lo? Dia bilang, dulu lo kan selalu punya sikap masa bodoh sama semua hal. Tapi sekarang, lihat lo deh. Lo kelihatan kayak manusia normal pada umumnya. Gua ngeliat ke arah Alora yang lagi asyik ngobrol pakai bahasa isyarat sama neneknya. Lalu gua senyum dan bilang, mungkin karena sekarang gua udah punya sesuatu yang berharga buat gua peduliin. Setelah pernikahan selesai, kami balik ke rumah yang ada di lantai atas. Semuanya masih sama kayak dulu, cuma sekarang ditambah beberapa bunga dan hadiah yang kami dapat pas pesta pernikahan kemarin. Alora langsung ganti baju pengantinnya dengan baju santai yang biasa dia pakai sehari-hari. Terus dia mulai masak camilan malam buat gua di dapur. Gua berdiri di depan pintu dapur sambil ngeliatin dia yang lagi sibuk. Tiba-tiba rasa puas yang luar biasa langsung muncul di hati gua. Sumpah, inilah kehidupan yang selama ini gua impikan. Cuma dua orang yang ngejalanin hari-hari dengan sederhana. Dia jalan nyamperin gua sambil bawa camilan malam. Pas lihat gua ngelamun, dia langsung melambaikan tangannya di depan muka gua seolah nanya, lagi mikirin apa sih? Mikirin kamu. Jawab gua jujur banget. Mukanya langsung merah lagi. Terus dia mukul bahu gua pelan sambil bercanda. Habis itu dia nulis di buku catatannya, Tadeus, kita akhirnya menikah. Iya, kita udah nikah. Kamu nyesel gak? Gua gak nyesel sama sekali. Gua menggelengkan kepala
Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga nggak nyesel kok tulis dia. Cuma rasanya kayak agak nggak nyata aja, kayak lagi mimpi. Gua pun langsung mengulurkan tangan dan nyubit pipinya pelan. Sakit gak? Dia langsung megangin pipinya, cemberut ngeliatin gua, terus nulis di buku catatannya, ini bukan mimpi. Ternyata kehidupan setelah menikah jauh lebih tenang dari apa yang gua bayangkan selama ini. Bangun tidur bareng-bareng setiap pagi, terus nyiapin barang-barang dagangan toko bersama. Alora dapet tugas buat manggang roti, sedangkan gua dapet tugas buat ngemas barang dan nyambut para pelanggan yang datang. Pas istirahat siang, kami bakal makan siang bareng. Terus dia bakal tidur siang sebentar. Gua biasanya baca buku atau sekadar main HP, lalu lanjut buka toko lagi pas sore hari. Makan malam bareng setelah tokonya tutup, dan sesekali jalan-jalan keluar buat nyari angin. Kehidupan kami sesederhana itu sampai rasanya hampir ngebosenin, tapi anehnya gua ngerasa sangat bahagia dan damai banget. Kadang-kadang pas ngelihat Alora yang lagi fokus banget kerja, gua suka mikir, kok bisa ya cewek ini cantik banget. Terus kalau dia bikin produk menu baru buat dicicipin, dia pasti bakal ngebawain itu ke gua duluan buat dicoba. Ngelihat mukanya yang penuh harap, gua selalu bereaksi berlebihan dan langsung ngasih jempol. Habis itu dia bakal tersenyum manis sampai matanya menyipit kayak bulan sabit. Kami hampir nggak pernah berantem. Kalaupun ada perbedaan pendapat, semuanya pasti selesai dengan cepet banget. Kepribadiannya emang bener-bener lembut. Sifat gua yang keras pun perlahan jadi ikut tenang karena pengaruh baiknya. Pas hari-hari toko lagi sepi pembeli, kami bakal nutup toko lebih awal, terus pergi jalan-jalan ke taman terdekat. Dia suka banget ngasih makan burung merpati, makanya selalu bawa sekantong remah roti. Burung-burung merpati di sana bahkan udah hafal banget sama dia. Baru ngeliat kami dari kejauhan aja, mereka langsung ngepakin sayap dan terbang nyamperin kami. Nih, dia bakal jongkok di tanah, terus dengan hati-hati naburin remah rotinya. Burung-burung merpati itu langsung ngerubungin dia, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Gua duduk di bangku taman, ngeliatin cara dia berinteraksi sama burung-burung merpati itu, rasanya hangat banget di hati gua. Kadang-kadang ada juga anak-anak kecil yang datang menghampiri, ngeliatin dia dengan penuh rasa penasaran. Dia pun bakal ngebagiin beberapa remah roti ke anak-anak itu, terus ngajarin mereka cara ngasih makan merpati. Meskipun dia nggak bisa bicara, tapi gerak-gerik tubuhnya bener-bener lembut banget. Makanya anak-anak kecil itu suka banget sama dia. 6 bulan kemudian, Alora akhirnya hamil. Pas megang kertas hasil pemeriksaan, dia langsung kegirangan kayak anak kecil. Kita bakal punya bayi, isyaratnya dengan wajah yang berseri-seri gembira. Gua ngambil kertas laporan itu, ngeliatin data medis di dalamnya. Perasaan gua bener-bener campur aduk saat itu. Ada rasa seneng, gugup, dan sedikit panik. Gua bakal jadi seorang ayah. Apa cowok kayak gua ini bener-bener bisa jadi ayah yang baik? Alora seolah bisa ngeliat kekhawatiran gua, dia pun langsung jalan nyamperin dan meluk gua erat. Jangan takut, isyaratnya. Kita bakal belajar bareng-bareng kok. Selama masa kehamilannya, kondisi fisik Alora agak lemah, dia sering banget mual dan muntah. Gua pun langsung ngambil alih semua pekerjaan berat yang ada di toko, biar dia bisa fokus istirahat demi kandungan dan calon bayi kami. Kadang-kadang emosinya jadi gak stabil gara-gara perubahan hormon sampai dia bisa tiba-tiba nangis sesenggukan. Jujur, gue nggak tahu gimana cara nanginnya. Jadi gue cuma bisa terus nemenin di sampingnya sambil ngasih tisu. Maaf ya, isyaratnya sambil nangis. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nangis begini, nggak apa-apa kok. Kata gue sambil nepuk-nepuk punggungnya lembut. Nangisin aja semuanya, sampai lega. Pas masuk masa kehamilan tua, perutnya udah gede banget. Mau ngapa-ngapain juga serba susah. Disitulah gue mulai mencurahkan seluruh jiwa dan raga gue buat ngerawat dia. Karena gue takut setengah mati kalau sampai terjadi hal buruk sekecil apapun sama dia. Sampai pada suatu malam, perutnya tiba-tiba sakit luar biasa. Gue panik dan ketakutan setengah mati. Gue langsung nyetop taksi secepat kilat buat bawa dia ke rumah sakit. Beberapa jam nunggu di luar ruang bersalin bener-bener jadi momen paling lama sekaligus menegangkan dalam hidup gue. Akhirnya seorang perawat keluar sambil gendong bayi kecil yang mungil. Selamat ya bayinya perempuan, ibu, dan anaknya selamat dan sehat walafiat. Gua pun nerima bayi itu dengan tangan gemetar. Begitu ngelihat wajah mungilnya, air mata gua langsung tumpah begitu aja. Ini putri gua, anak kandung gua, dan Alora. Alora terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tapi matanya mandang kami dengan penuh rasa bahagia. Dengan tangannya yang masih lemas, dia ngasih isyarat. Dia mirip banget sama kamu ya. Ngaco jelas-jelas dia mirip banget sama kamu kok. Kami sepakat ngasih nama putri kami, Lucia Sterling. Dengan harapan dia bisa jadi seperti cahaya yang bakal selalu menerangi jalan hidup kami. Pada hari saat putri kami genap berusia 1 bulan, tiba-tiba datang tamu yang sama sekali gak diduga ke toko kami, yaitu Valeria. Dia masih kelihatan anggun dan tenang kayak biasanya. Cuma sekarang ada beberapa kerutan halus di sudut matanya. Dia ngeliatin bayi yang ada di gendongan gua, terus nunjukin ekspresi wajah yang sangat lembut yang jarang banget dia tampilin. Anak yang lucu banget ya. Makasih. Gua masang sikap waspada. Ada perlu apa lo kesini? Santai aja kali, katanya sambil senyum tipis.
Gua kesini bukan buat nyari masalah kok. Dia langsung duduk di dalam toko, cuma mesen beberapa roti, terus mulai ngomong santai kayak lagi ngobrol biasa. Kamu masih inget gak? Pas kita masih muda dulu, kita berdua selalu mikir kalau hal yang namanya cinta itu cuma omong kosong yang dibikin sama orang-orang kurang kerjaan buat ngebohongin diri mereka sendiri. Gua ngerutin dahi tapi gak ngejawab sepatah kata pun. Bahkan sampai sekarang pun aku masih mikir kayak gitu kok katanya. Dia lalu ngambil segelas air di atas meja, terus meminumnya pelan-pelan. Pernikahan dan keluarga itu cuma sekadar kombinasi dari keuntungan materi dan tanggung jawab belaka, dingin dan ngebosenin banget. Dia sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya ngarahin pandangannya ke gua. Tatapannya kepikir-pikir lagi sekarang di antara kita berdua waktu itu. Salah satu dari kita udah berbohong. Kamu bukannya nggak percaya sama cinta, kata Valeria dengan Penuh penekanan di setiap kalimatnya. Kamu cuma nggak percaya aja kalau cinta itu bisa terjadi sama orang kayak kamu. Gua nggak ngebantah omongannya. Makanya dia langsung berdiri. Selamat ya Tadeus. Kamu akhirnya berhasil nemuin kehidupan yang selama ini kamu pengenin. Dia ngeluarin sebuah map dokumen dari tasnya, lalu ditaruh di atas meja. Apaan nih? Itu aset-aset kamu yang dulu. Semuanya aku balikin utuh tanpa kurang 1% pun katanya. Anggap aja, ini hadiah buat perayaan 1 bulan kelahiran si kecil. Gue bener-bener cengok. Kenapa? Soalnya dia ngambil semua itu dulu cuma buat iseng, pengen lihat reaksi gue kayak gimana. Dia pun ketawa kecil. Nggak nyangka ya hoki lo segede ini. Malah diselamatin dan dibawa pulang sama cewek sebaik dia. Doi jalan ke pintu, terus noleh ke arah gue dengan tatapan yang kelihatan agak iri. Tat, lo bener-bener beruntung banget. Jaga dia baik-baik ya. Abis ngomong gitu, dia langsung pergi. Gue pun ngebuka map dokumen itu. Di dalamnya ada sertifikat tanah, surat saham, sama rincian rekening bank. sumpah semuanya bener-bener utuh tanpa kurang 1% pun. Bahkan jumlahnya malah lebih banyak dari ingatan gue dulu. Barang-barang yang dulu gue anggap sebagai seluruh hidup gue sekarang cuma tergeletak gitu aja di depan mata. Tapi anehnya gue nggak ngerasa sesenang atau si excited yang gue bayangin sebelumnya. Uang ini buat gue yang sekarang emang penting banget sih. Setidaknya uang ini bisa bikin Alora nggak perlu kerja keras banting tulang lagi dan bisa jadi pondasi yang kuat buat keluarga kecil kami pas ngadepin badai di masa depan nanti. Tapi kalau dibandingin sama mereka, uang segini tuh nggak ada apa-apanya. Lucy kecil di pelukan gue kayaknya ngerasa ada yang beda. Tiba-tiba dia manyun, terus mulai nangis. Seketika gue langsung tersadar, buru-buru ngelempar tumpukan dokumen super berharga itu ke samping, terus dengan panik dan kaku mulai berusaha nenangin dia. Cap, 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 Lucia sayang, anak pinter. Jangan nangis ya. Dengar suara tangisannya, Alora langsung buru-buru turun dari lantai atas. Raut mukanya kelihatan khawatir banget. Dia ngelihat gue, terus ngelirik ke map dokumen yang mencolok di atas meja. Ada rasa cemas yang sekilas kelihatan di matanya. Gue langsung senyum dan gerakin bibir tanpa suara. Gak apa-apa kok, dia cuma lapar. Alora nyamperin gue, tangannya langsung bergerak lincah pakai bahasa isyarat. Dengan hati-hati, gue serahin putri kecil kami ke dia. Pas ngelihat mukanya yang kemerahan, hati gue langsung bener-bener meleleh. Lucia sayang, anteng ya? Papa buatin susu formula dulu sekarang. Alora ngegendong putri kami, sambil ngelihatin gue yang agak kaku pas lagi bikin susu. Mukanya dihiasi senyuman yang hangat dan bahagia banget. Sinar matahari masuk menembus kaca jendela yang bersih, bikin ibu dan anak itu kayak diselimuti cahaya yang hangat banget. Valeria bener, gue emang seberuntung itu. Gue jalan nyamperin mereka sambil megang botol susu, terus duduk di sebelah Alora. Tadi Valeria mampir, kata gue ke dia sambil ngetes suhu botol susunya. Alora kelihatan agak tegang pas denger itu. Dia bilang apa? Gue nggak mau masa lalu yang rumit itu ngerusak kedamaian kami sekarang. Dia cuma bilang kalau Lucia lucu banget. Alora langsung ngehela napas lega, terus ngambil pulpen sama kertas dan nulis, anak kita. Ya jelas lucu dong. Pas ngelihat wajah seriusnya pas lagi nulis, tiba-tiba ada dorongan kuat di hati gue. Alora, dia langsung ngelihat ke gue, aku cinta kamu. Dulu gue mikir gak bakal pernah ngucapin 3 kata ini ke siapapun. Tapi sekarang kata-kata itu keluar gitu aja dari mulut gue. Bener-bener alami tanpa bisa ditahan. Dia langsung terpaku. Matanya seketika memerah karena berkaca-caca. Aku juga cinta kamu. Dia pakai bahasa isyarat dengan air mata yang mulai menetes. Bener-bener cinta banget. Gue pun naruh putri kecil kami terus meluk dia erat-erat. Di ruangan kecil ini, sinar matahari sore masuk lewat jendela. Putri kami tidur tenang banget di ranjang bayinya. Semuanya kerasa damai dan indah banget. Inilah hidup gue yang sekarang. Gak perlu ada kisah cinta epik yang dramatis. Gak perlu kisah sukses legendaris yang bikin gempar dunia. Cukup hidup bareng orang yang paling gue sayangi. Menghabiskan hari-hari dengan tenang dan sederhana. Sumpah ini indah banget. Lama-kelamaan, bisnis kami juga makin maju. Putri kecil kami tumbuh dengan sehat dan bahagia. Kadang gue ngajak istri sama anak gue ke penjara buat ngejenguk bokap. Kondisi beliau lumayan sehat dan bersemangat. Wajahnya yang dulu selalu kelihatan penuh perhitungan. Sekarang malah jauh lebih rileks dan ceria. Tiap ngeliat cucunya,
Beliau pasti langsung seneng banget. Beliau nanya gimana kabar gue. Gue jawab, baik-baik aja kok. Beliau pun ngangguk, baguslah kalau gitu, waktu cepat banget berlalu. Putri kami telah tumbuh besar, Mulai belajar jalan dan belajar ngomong. Dia manggil gue papa dan manggil Alora mama. Keluarga kecil kami yang cuma bertiga ini hidup tenang kayak gini aja.